Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, selamat mendengarkan. Jarak ini tampaknya sangat panjang, tetapi dibandingkan dengan kekuatan Xiao Yan dan yang lainnya, itu hanya waktu yang singkat. Sesaat kemudian, ketiga Xiao Yan telah tiba di depan Gunung Abu-Abu, dan hanya pada saat inilah Xiao Yan semakin terkejut dengan Gunung Abu-Abu di depannya. Gunung Abu-Abu ini jelas merupakan gunung paling megah yang pernah dilihatnya. Gunung dengan diameter 10.000 zang itu seperti binatang raksasa purba yang merayap. Puncaknya mencapai langit, lurus ke langit dan pedang mengarah ke langit. Seluruh gunung ditutupi awan petir, seperti naga hitam melingkar, dan suara siulan guntur darinya seperti suara naga yin, goyangkan dunia. Di atas puncak Tongtian, awan petir tak berujung menyelimuti seluruh pegunungan, dan angin dingin yang menderu-deru bertiup kencang di langit, siapapun yang menyentuhnya akan merasakan kedinginan di sekujur tubuh, seolah-olah mereka berada di istana es 10.000 tahun. Selain itu, antara langit dan bumi, ada petir perak tak berujung yang turun dari langit seperti naga bertanduk. Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah pembangkit tenaga listrik Half Emperor, mereka masih tidak bisa menahan rasa takut di hadapan kekuatan Thunderbolt yang mengerikan. Tentu saja, di antara berbagai pembangkit tenaga Half Emperor yang hadir, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik dengan atribut guntur. Ketika petir itu ditembak jatuh, mereka tidak bersembunyi atau menghindar, dan membiarkan petir menghantam tubuh mereka. Hanya saja, berbeda dari yang dibayangkan orang, saat guntur menyentuh tubuh yang terakhir, sepertinya telah tersedot oleh semacam kekuatan yang menakutkan, dan menghilang dalam sekejap. Sekilas, sepertinya tidak ada perubahan, tetapi jika Anda perhatikan dengan seksama, ada kilatan guntur di kedalaman pupil matanya. Tes-tes, Gunung Abu-Abu ini benar-benar luar biasa. Ada guntur yang begitu kuat di dunia. Tidak heran itu akan menjadi tempat suci di hati para praktisi atribut guntur. Xiao Yan melihat sekeliling, menatap semakin banyak pembangkit tenaga setengah kaisar di sekitarnya. Beberapa di antaranya adalah pembangkit tenaga atribut guntur, jelas mereka juga datang ke sini untuk ketenaran mereka. Mengangkat matanya, Xiao Yan menatap gunung agung di depannya, dan perasaan kaget di hatinya menjadi semakin kuat, ketika pandangannya menyapu dari bawah ke atas ke lereng gunung, tiga karakter sombong yang mengandung paksaan yang menakutkan, tapi perlahan masuk ke mata Xiao Yan. Bukit Kelabu, tiga karakter besar dengan sapuan kuas yang kuat dipadatkan oleh orang-orang dan diukir secara paksa pada mereka. Oleh karena itu, ketika Xiao Yan melihat tiga karakter besar, Gunung Abu-Abu, untuk pertama kalinya, pikirannya diliputi olehnya. Paksaan mengerikan yang terkandung di dalamnya adalah mengejutkan, tapi untungnya ada Guli dan Guli di samping Xiao Yan, jadi Guli buru-buru membangunkan Xiao Yan. Xiao Yan, yang sadar kembali, tampak sedikit pucat, dan melirik gunung agung di depannya dengan rasa takut yang masih ada. Tetapi dia tidak berani menghadapi tiga karakter besar yang mengandung paksaan yang menakutkan lagi. Guli di samping menggelengkan kepalanya dengan ringan, melirik ketiga karakter besar dengan cepat, hatinya juga sangat serius, dan kemudian dia berkata dengan waspada kepada Xiao Yan. "Kamu anak benar-benar sembrono." Tiga kata itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi setelah dia menerobos, dan juga tidak berani memandangnya dengan mudah. Xiao Yan tersenyum malu-malu, mengangguk, menundukkan kepalanya ke belakang, dan tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Chi Fosfor, yang berada di samping, tidak bisa menahan tawa setelah mendengar kata-kata Guli, dan menatap Xiao Yan. Yan berkata, "Yan Xiao, jangan dengarkan keresahannya di sini." Meskipun ketiga kata itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik Doudi, yang mengatakan bahwa kamu tidak dapat melihatnya. Selama kekuatan jiwamu cukup kuat, kamu masih bisa meletakkan ini kata-kata bersama. Paksaan Doudi bukanlah apa-apa. Cih, lalu apakah menurutmu dengan kekuatan jiwa kita bisa melawan paksaan Kaisar Dou? Guli melengkungkan bibirnya, memutar matanya ke arah Chi Fosfor, dan berkata, "Hei, kami benar-benar tidak memiliki kemampuan itu, tapi kamu pasti telah menempatkan Muhan terlalu rendah." Cilin menyeringai, menatap Guli dengan alis terangkat, dan berkata sambil tersenyum. Pada awalnya, dia baru saja menerobos 9 bintang dan setengah kaisar, dan kekuatan jiwanya kebetulan melangkah ke alam persatuan. Saat itu, dia duduk di gunung tidak jauh dari Gunung Grey selama lebih dari setengah hari.
Alasannya adalah dia menatap saya membaca 3 karakter besar, Gunung Abu-Abu, untuk waktu yang lama. Ciposforus berkata dengan takjub, meskipun mereka sekarang berada dalam hubungan yang tidak bersahabat dengan Muhan, hal ini tidak mempengaruhi kekagumannya pada Muhan. Setelah Xiaoyan mendengarnya, dia tidak bisa menahan rasa kagum, meskipun Muhan sombong dan kejam, dia harus mengatakan bahwa dia memiliki modal sendiri. Meskipun dia sudah bertahun-tahun tidak di sini, tapi sekarang kekuatannya telah meningkat, dan kekuatan jiwanya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Jika kamu mencoba lagi, menurutmu berapa lama dia bisa bertahan? Pada titik ini, Guli akhirnya terdiam. Menghadapi kata-kata ini, dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa lagi, dan apa yang baru saja dia katakan hanyalah untuk menghadapi situasi dengan alasan bahwa mereka tidak menggunakan kekuatan apapun. Doudi memaksa, tapi setelah dipikir-pikir, kok bisa ya? Hehe, kalian datang cukup awal. Masih ada waktu sebelum Thunder Pond dibuka. Sementara beberapa orang mendiskusikan pemaksaan Kaisar Dou, sebuah suara tua yang akrab terdengar dari belakang mereka bertiga. Mereka bertiga berbalik pada saat yang sama. Melihat orang itu datang, Guli dan Cilin keduanya sedikit tersenyum. Di sana ada ekspresi terkejut di wajah Yan. Xuan Lao, apakah kamu tidak tahu cara memasuki kolam guntur? Bagaimana kamu bisa? Xiaoyan mengerutkan kening dan bertanya, orang ini tidak lain adalah penatua Xuan dari Pavilion Yunyin. Hehe, lelaki tua itu tidak tertarik dengan Void Thunder Pond ini. Hanya saja teman kecil Yan Xiao akan memasuki Thunder Pond hari ini, dan lelaki tua itu akan datang untuk melihat atas nama Master Pavilionku. Segera setelah pemilik Pavilion Yunyin disebutkan, ekspresi dari semua kaisar setengah yang kuat di sekitar mereka tidak bisa tidak berubah sedikit, dan kaisar setengah berpangkat sangat tinggi yang lebih dekat dengan mereka juga tidak signifikan, sosok ditarik kembali sedikit. Xiaoyan tidak mengerti ini, dan dia masih mengobrol dan tertawa dengan penatua Xuan yang akan datang. Xuan tua, ketika dia sudah dekat, Xiaoyan membungkukkan tangannya kepada tetua Xuan, dan berkata sambil tertawa penuh hormat. Elder Xuan melambaikan tangannya dengan santai, melihat sekeliling dengan mata yang dalam, seolah-olah dia sedang mencari sesuatu, tetapi setelah beberapa lama tidak berhasil, dia kembali ke Xiaoyan, dan berkata, Tuan Pavilion berpikir bahwa kelompok orang Muhan mungkin sedikit gelisah, jadi dia meminta lelaki tua itu untuk datang dan melihatnya, untuk menghilangkan beberapa masalah yang tidak perlu untuk teman kecil Yan Xiao, tetapi melihatnya seperti ini, orang-orang itu mungkin belum datang. Xiaoyan tersenyum, bagaimana mungkin dia tidak tahu niat Luo Jin, langsung tersenyum lagi, menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu tolong penatua Xuan berterima kasih kepada Master Pavilion untuk saya. Keduanya saling memandang dan tersenyum penuh arti. Guli dan Chi Fosfor di samping melihat keduanya bernyanyi bersama. Guli ingin berbicara. Tetapi pada saat itu, kulitnya tiba-tiba berubah. Ekspresi Xiaoyan dan pusat kekuatan setengah kaisar lainnya di sampingnya juga berubah. Mereka berbalik dan semua memandang Grey di belakangnya, pegunungan di kejauhan. Di sana, ada sekelompok orang yang terbang ke arah mereka, menyaksikan aura pemimpin, itu bahkan lebih menakutkan, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Beberapa orang yang datang terlambat tidak lain adalah Modi dan rombongannya, kemunculan Muhan segera mengejutkan semua orang di seluruh pegunungan kelabu. Di atas langit, hampir 100 pembangkit tenaga setengah kaisar tampak serius. Mereka memandang Modi dan rombongannya yang secara bertahap mendekat. Di atas kepala Muhan. Tanpa diduga, berita yang keluar belum lama ini ternyata benar. Sebagai setengah kaisar bintang 9, Muhan sebenarnya ingin memasuki Void Thunder Pond. Mungkinkah dia akan menerobos 9 penghalang bintang dan akan naik ke pangkat kaisar pertempuran? Mata semua orang tertuju pada Muhan, dan berbagai suara diskusi juga diam-diam keluar, terus menyebar di antara dunia. Cih, apa promosi Doudi? Kekuatannya sudah mencapai level 9 bintang dan setengah kaisar. Sulit untuk menerobos. Tidak mungkin meminjam kekuatan eksternal begitu saja. Jika ingin menerobos, kamu masih harus melakukannya andalkan kultivasimu sendiri. Bahkan jika kekuatannya saat ini itu adalah tahap akhir dari 9 bintang dan setengah kaisar, tapi itu terlalu angan-angan untuk menggunakan kolam guntur Void untuk menerobos. Itu benar, dari 9 bintang dan setengah kaisar hingga Doudi, ini sendiri adalah keberadaan seperti jurang. Jika Anda ingin melewatinya dengan mudah, itu tidak mudah,
dan dikatakan bahwa ketika Anda menerobos Doudi, akan ada sebuah bencana. Sekali kamu tidak tahan, maka bahkan Muhan tidak akan pernah berani menanggung harga yang begitu ringan. Hei, konon dia datang untuk Yan Xiao kali ini. Pernahkah kamu melihat Modi dan yang lainnya di belakangnya? Ini buktinya. Selain itu, Yan Xiao belum pernah memurnikan pil kesengsaraan kaisar tingkat penuh sebelumnya. Nah, hehe, itu adalah keharusan bagi pembangkit tenaga Half Emperor untuk menerobos ke Dou Emperor, mungkin dia tertarik dengan ini. Mendengar penjelasan yang paling kuat, semua pembangkit tenaga Half Emperor yang hadir akhirnya mengangguk setuju. Lagi pula, penjelasan ini adalah satu-satunya jawaban yang paling sesuai dengan dugaan mereka. Mendengar suara-suara dari orang-orang di sekitarnya, wajah Xiao Yan menjadi tenang, sampai ketika dia menyebutkan seluruh Great Emperor Tribulation Pill, ada lapisan fluktuasi pada wajah tenang Xiao Yan. Jika pembangkit tenaga setengah kaisar ini tidak menyebutkannya, dia mungkin benar-benar lupa bahwa pil kesengsaraan kaisar baru saja disiapkan untuk kaisar setengah bintang 9. Dengan cara ini, alasan mengapa Muhan menyerangnya mungkin bukan hanya karena dia membunuh Wu Mohui, tetapi pil kesengsaraan kaisar juga merupakan salah satu tujuannya. Memikirkan hal ini, sudut mulut Xiao Yan tanpa sadar menyeringai, dan di kedalaman matanya, cahaya terang melintas. Ketika Muhan dan rombongannya datang ke Grey Mountain, mata tajam mereka juga melewati Xiao Yan dan yang lainnya. Ketika mereka melihat Elder Xuan di samping Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan sedikit cemberut. Siapa sangka bahwa Elder Xuan Pavilion Yunyin tiba-tiba muncul di sini. Setelah mengalami terakhir kali, Muhan jelas menahan diri dalam melakukan banyak hal, tetapi dia tidak terlalu peduli dengan Penatua Xuan yang muncul di sini saat ini. Di masa lalu, Elder Xuan tidak pernah memasuki Void Thunder Pond, dan dia percaya bahwa kali ini tidak terkecuali. Beberapa orang melewati Xiao Yan dan rombongannya, dan akhirnya mendarat di puncak gunung yang lebih dekat ke Gunung Abu-Abu. Puncak gunung adalah tanah datar yang seolah-olah dipotong oleh pisau. Mereka mendarat perlahan, menemukan secara acak tempat, memejamkan mata dan menyilangkan lutut. Tatapan Xiao Yan dan yang lainnya juga perlahan menyapu Muhan dan yang lainnya. Ketika Xiao Yan melihat Old Monster Hu yang duduk bersila di tepi kelompok, matanya tidak bisa menahan sedikit berkedip. Hu Lao Gue benar-benar yang paling terisolasi di antara mereka. Xiao Yan terkekeh, berpikir pada dirinya sendiri, dan kemudian dia mengabaikannya, tetapi ketika dia melihat Muhan yang berada di depan kelompok, dia tidak bisa menahan sedikit cemberut, merasa sedikit terkejut di dalam hatinya. Pada saat yang sama, Guli dan setengah kaisar lainnya di samping Xiao Yan juga menatap Muhan. Pada saat ini, Muhan menatap lurus ke depan, kekuatan jiwanya yang besar memadat menjadi tornado tak terlihat, mengelilingi tubuh Muhan, dan angin menderu. Dan tepat di depan Muhan, yang dia hadapi adalah 3 karakter besar, Gunung Abu-Abu, yang diringkas oleh paksaan dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Pada saat ini, Muhan sedang menatap 3 karakter besar. Tak terlihat, paksaan yang menakutkan itu terkondensasi menjadi siluet Agung Ling Tian, dengan tangan di belakang, menatap Muhan yang sedang duduk bersila di kakinya. Aura yang menakutkan seolah-olah Gunung Tai sedang menekan bagian atas, meskipun kekuatan jiwa Muhan telah melangkah ke alam persatuan, dia masih tampak sangat berat menghadapi paksaan dari pembangkit tenaga listrik Doudi. Xiao Yan dan yang lainnya menggunakan kekuatan jiwa mereka untuk menyelidiki pemandangan di depan mereka. Semua orang terkejut, meski tampak berjuang, Muhan masih duduk dengan tenang di depan tekanan Kaisar Dou. Sejauh orang-orang hadir prihatin, kecuali tulang di tubuh Xiao Yan, sama sekali tidak ada orang yang bisa melakukannya. Dan ini cukup untuk menyaksikan tirani Muhan. Ledakan. Di atas kehampaan, beberapa sosok mengelilingi seorang lelaki tua yang telah terluka, dan ada tatapan keserakahan yang kuat di matanya. Meskipun lelaki tua itu memiliki darah di sudut mulutnya dan beberapa memar di wajahnya, menilai dari auranya, dia tidak terlalu menderita, tetapi menilai dari situasi saat ini, dia tidak bisa bergerak maju atau mundur. Di antara orang-orang di sekitar Qin Zong, seorang lelaki tua kurus yang memegang belati di masing-masing tangan memandang Qin Zong dengan senyum sinis, lidah merahnya dengan lembut menjilati darah di belati mau tidak mau merasa lebih haus darah. Dengan hati-hati menikmati darah di ujung lidahnya, lelaki tua kurus itu mencibir ke arah Qin Zong dan berkata, "Qin Zong, kami tidak bermaksud mempersulit Anda,
tetapi Anda juga tahu bahwa tidak lebih dari 30 orang yang dapat memasuki Void Thunder Pond, dan siapa di antara mereka yang bukan orang yang kuat, kecuali Yan Xiao, yang bukan kaisar setengah berpangkat tinggi. Kenapa kamu masuk? Setelah kata-katanya jatuh, seorang lelaki tua jangkung dengan tubuh yang kuat seperti harimau juga mencibir dan berkata, "Haha, Blood Snake benar. Kami juga tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Yan Xiao. Dengan dia melindungimu, kamu secara alami akan dapat memasuki Void Thunder Pond. Hei, tapi jangan lupa, dia dalam bahaya sekarang. Tapi secara pribadi, bahkan kaisar setengah bintang kecil, tidak peduli berapa banyak trik yang dia miliki, di depan setengah kaisar bintang 9, dia tidak bisa lepas dari kematian. Kuek dukun-dukun. Jangan berpikir bahwa Yan Xiao dapat melindungimu. Alih-alih membiarkan kami melakukannya, saya menyarankan Anda untuk menyerahkan Lei Tai kepada kami sesegera mungkin, dan kami dapat membuat Anda mundur sepenuhnya. Jika tidak, jangan salahkan kami karena kejam." Ketika teriakan itu keluar, wajah Qin Zhong serius. Dia juga tahu sesuatu tentang Mu Han dan Xiao Yan. Dia tahu seberapa kuat musuh yang akan dihadapi Xiao Yan, tetapi justru karena inilah dia ingin memasuki Lei Qi, berharap dapat membantu Xiao Yan. Tampaknya melihat apa yang dipikirkan Qin Zhong, lelaki tua kurus itu mencibir lagi dan berkata dengan mencibir, "Jika Anda ingin memasuki kolam guntur untuk membantu Yan Xiao, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu memikirkannya. Lawan mereka semua adalah kaisar setengah berpangkat tinggi. Hanya mengandalkan Anda, bahkan jika Anda masuk, paling banyak Anda akan menambahkan beban tambahan baginya, Anda hanya akan meningkatkan tekanannya begitu saja. Jadi saya menyarankan Anda untuk menyerahkan Lei Tai dengan patuh. Mungkin kita akan melihatnya dengan menyedihkan dan menyelamatkan hidupnya, hahaha." Begitu komentar ini keluar, pusat kekuatan Half Emperor di sekitarnya segera tertawa terbahak-bahak, dan menatap Qin Zhong dengan ekspresi jijik. "Jangan menggertakku terlalu banyak, bahkan jika dia bukan tandingan Mu Han, kamu setengah kaisar bintang 5 tidak bisa menghinanya. Jika dia muncul di sini sekarang, beraninya kamu menghinanya begitu berani di depannya." Petik 2. Mendengar ejekan lelaki tua kurus dan yang lainnya, Qin Zhong sangat marah di dalam hatinya, semangat juangnya melonjak liar, telapak tangannya di bawah lengan jubah terkepal erat, wajahnya memerah, pembuluh darahnya terbuka, dan dia memutar dan menggeliat terus-menerus. Xiao Yan membantunya beberapa kali. Dia telah lama menganggap Xiao Yan sebagai penyelamatnya di dalam hatinya, bahkan keluarganya memiliki patung Xiao Yan yang diabadikan oleh mereka. Tetapi sebagai tanggapan atas kemarahan Qin Zhong, lelaki tua kurus yang memimpin, lelaki tua kokoh dengan punggung besar, dan 3,5 kaisar lainnya semuanya tertawa mengejek dengan jijik. Pria tua kurus itu memandang Qin Zhong dengan jijik, dan berkata sambil mencibir, "Kenapa, kamu marah? Kami memarahi Yan Xiao, tapi kamu sangat marah. Sepertinya Yan Xiao sangat penting bagimu. Apa, kamu mengenalinya sebagai ayah baptis? Hahaha, kalau begitu aku hanya ingin memarahimu karena melakukan ini, ayah. Itu hanya orang yang sekarat, apa masalahnya?" "Hehe, memang, itu hanya kata-kata orang yang sekarat. Itu bukan masalah besar, aku tidak bisa mendengarnya, bunuh saja, menurutmu begitu?" Saat lelaki tua kurus itu mengucapkan kata-katanya, sebelum dia sempat menarik napas, suara yang sangat dingin, seolah-olah berasal dari neraka 9 meter, samar-samar terdengar di telinganya. Saat berikutnya, pupil lelaki tua kurus itu tiba-tiba menyempit, dan kemudian matanya menjadi gelap, dan semua vitalitas telah hilang di antara pelebaran pupil. Di atas kehampaan, Xiao Yan perlahan melepaskan telapak tangannya dengan ekspresi acuh tak acuh. Pria tua kurus, yang telah kehilangan semua vitalitas di bawah telapak tangannya, kehilangan semua kendali tubuhnya. Dengan gravitasi, dia jatuh seperti bintang jatuh selama beberapa saat momen. Pria tua kurus itu meninggal, dan hanya pada saat itulah orang-orang di sekitarnya kembali sadar dengan panik, tetapi ketika mereka melihat dengan saksama, ada sosok yang berdiri di belakang mereka masing-masing. Suan tua, guli, fosfor merah. Beberapa orang berseru serempak, kepanikan dalam kata-kata mereka terbukti dengan sendirinya, dan di dalam hati mereka, lautan yang bergolak muncul. Mereka tidak bisa mengetahuinya, bagaimana Xiao Yan dan rombongannya tahu bahwa mereka sedang menyerang Qin Zhong di tepi terluar pegunungan Grey. Meskipun persepsi jiwa dari orang-orang yang hadir saat ini sangat menakutkan, tetapi pada saat ini,
dia semua fokus pada Mu Han dan yang lainnya, ditambah keberadaan gunung abu-abu dan tekanan Kaisar Dou, bagaimana mereka bisa menyebarkannya. Kekuatan jiwa dengan santai keluar dan cari pertarungan besar di sekitar Anda. Jika diceritakan oleh seseorang, beberapa orang yang hadir tidak akan mempercayainya lagi. Salah satu alasan utama mengapa mereka berani memindahkan Qin Zhong ke sini adalah karena tidak ada orang yang lewat di sini. Karena tidak ada yang melihatnya, Xiao Yan tidak menyelidiki, tapi bagaimana dia tahu? Tulang tua, terima kasih banyak. Menghadapi ekspresi heran dari setengah Kaisar Bintang 5 ini di depannya, Xiao Yan tidak peduli untuk memperhatikan, dan hanya berterima kasih kepada Gu Yu dengan ringan di dalam hatinya. Haha, jangan berterima kasih padaku, Pak Tua. Aku hanya menganggur untuk sementara waktu, dan aku melihat bahwa lelaki kecil ini tidak jahat, jadi aku ingin menyelamatkannya. Aku membiarkanmu melakukannya untukku, haha. Atas ucapan terima kasih Xiao Yan, Gu Yu juga setuju dengan haha. Xiao Yan terkekeh, memang benar, dibandingkan dengan dia, Gu Yu di tubuhnya jauh lebih santai, tetapi justru karena inilah dia diselamatkan. Qin Zhong meninggal. Dia terkekeh beberapa kata di dalam hatinya, dan kemudian Xiao Yan berhenti berbicara, mengangkat matanya, dan kelembutan dari momen sebelumnya tidak lagi ada di matanya. Tatapan dingin yang menusuk tulang perlahan-lahan menyapu 4 orang yang tersisa di lapangan. Ketika 4 pusat kekuatan setengah kaisar bertemu dengan tatapan Xiao Yan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil di sekujur tubuh mereka. Meskipun kekuatan dangkal Xiao Yan tampaknya hanya bagus di puncak Kaisar Setengah Bintang 3, semua orang tahu bahwa kekuatan aslinya lebih dari itu. Keempatnya gemetar dan memalingkan mata mereka dengan susah payah, melirik Guli dan yang lainnya di belakang mereka, dan kemudian saling memandang, merasakan kedinginan di hati mereka menghadapi orang-orang di belakang mereka. Mereka tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Guli begitu beberapa orang bergerak, mereka akan berakhir dengan nasib yang sama dengan ular darah. Mata keempat jatuh pada Qin Zhong tanpa sadar, dia saat ini adalah orang terlemah di lapangan. Selama dia bisa mengendalikannya, saya percaya Xiao Yan dan yang lainnya hanya bisa dipaksa untuk berhenti. Sua, di antara keempatnya, satu-satunya setengah Kaisar Bintang 5 yang tidak saling berhadapan tiba-tiba bergerak, seperti sambaran petir, dan meraih Qin Zhong dalam sekejap. Pada saat yang sama, 3 lainnya berbalik dengan cepat, mencoba menahan orang-orang di belakang mereka. Para biksu yang terdorong sedikit mengernyit, dan aura milik Kaisar Setengah Bintang 8 tiba-tiba dilepaskan, dan aura yang menakutkan itu seperti gunung Tai yang menekan bagian atas, menekan mereka bertiga satu persatu. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar yang tersisa telah datang di depan Qin Zhong, dengan senyum kejam di bibirnya, dan lelaki tua itu mencengkeram leher Qin Zhong dengan cakar seperti cakar elang. Ekspresi Qin Zhong juga berubah tiba-tiba. Kecepatan pria tua di depannya jauh lebih cepat darinya. Meskipun dia ingin menghindarinya, perbedaan kekuatan antara keduanya sangat besar. Qin Zhong telah dikunci dengan kuat oleh yang terakhir mungkin. Sial, sungguh tercela. Melihat bahwa cakar seperti elang akan jatuh ke arahnya, Qin Zhong akan bertarung sampai mati. Tetapi pada saat ini, ada hembusan angin yang bertiup di antara langit dan bumi. Angin dingin bertiup melewatinya, menyebabkan leher lelaki tua itu terasa dingin. Sebelum dia bisa bereaksi, suara dingin tanpa emosi terdengar samar di samping telinganya. Bermain kecepatan di depanku, kamu layak. Begitu kata-kata itu jatuh, api aneh menyembur keluar dari telapak tangan Xiao Yan, dan tubuh lelaki tua di bawah telapak tangannya dengan cepat berubah seperti sepotong batu bara yang terbakar, dan kemudian berubah menjadi abu terbang kecil, benar-benar menghilang dari dunia ini. Ketika 3 lainnya melihat gerakan Xiao Yan, mereka merasa sangat ketakutan di dalam hati mereka. Mereka tidak pernah berpikir bahwa metode Xiao Yan begitu menakutkan. Melihat pria tua yang wajahnya memerah dan ketakutan, Penatua Xuan tidak bisa menahan senyum menyedihkan, dan berkata sambil tersenyum. Untungnya, yang kamu temui bukanlah dia, tapi kami. Kengeriannya, bahkan bagi kami, tak terbayangkan. Setelah kata-kata itu jatuh, momentum dari 3,5 Kaisar Bintang 8 di lapangan tiba-tiba terguncang, dan kekuatan yang menakutkan segera mengalir, dan sosok di depan mereka juga jatuh. Kakak Qin, kamu baik-baik saja. Qin Zhong menggelengkan kepalanya dengan senyum masam, mengerutkan kening dan menatap Xiao Yan dengan ekspresi khawatir di wajahnya, dan mendesah pahit. Aku baik-baik saja, tapi kamu, Yan Xiao,
yang akan kamu hadapi kali ini adalah 9 bintang dan setengah kaisar. Xiaoyan tersenyum, menepuk pundak Qin Zhong dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum tenang. Kakak Qin, jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Meskipun Mu Han adalah kaisar setengah bintang 9, aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya, tapi aku cukup percaya diri untuk melarikan diri. Mendengar kata-kata Xiaoyan, Qin Zhong tidak bisa tidak memikirkan kecepatan menakutkan Xiaoyan, dan menilai dari jarak dekat tadi, kecepatan Xiaoyan mungkin bahkan lebih menakutkan dari sebelumnya. Meskipun dia merasa sedikit lega, Qin Zhong masih tidak bisa menahan nafas tanpa daya, dan berkata, sayang sekali lelaki tua itu tidak cukup kuat. Setelah bertahun-tahun berkultivasi, dia masih tidak lebih dari setengah kaisar bintang 3. Dia tidak dapat membantu Anda menyukai beberapa orang ini. Dalam hal ini pertempuran, Qin Zhong ingin mengungkapkan niat baiknya, tetapi dia masih menggelengkan kepalanya tanpa daya. Namun, kekuatannya terbatas. Meskipun dia ingin membantu, dia pada akhirnya tidak berdaya. Seperti yang dikatakan ular darah barusan, seperti miliknya keadaan saat ini jika Anda memiliki kekuatan, bahkan jika Anda pergi, itu hanya akan menambah masalah dan beban. Melihat ekspresi tak berdaya di wajah Qin Zhong, Xiaoyan tersenyum ringan, dan melirik 3 orang tua Suan yang datang ke samping. Xiaoyan tersenyum pada Qin Zhong lagi dan berkata, Kakak Qin, kamu tidak perlu seperti ini. Jika kamu benar-benar ingin membantuku, maka aku hanya bisa berharap kali ini Lei Qi dan partainya bisa menembus setengah kaisar bintang 4. Saat itu, aku punya satu hal lagi untuk ditanyakan. Bagaimana dengan saudara Qin? Hehe. Qin Zhong mengangkat alisnya sedikit, dan tidak bisa tidak merasakan jejak kecurigaan di hatinya, tetapi ketika dia melihat ekspresi setuju Xiaoyan, Qin Zhong juga menunjukkan senyum di wajahnya, mengangguk berat, dan berkata, Kakak Yan Xiao, jangan khawatir, aku, Qin Zhong, telah mempersiapkan hari ini sejak lama. Selama aku bisa memasuki kolam guntur, aku pasti bisa menembus setengah bintang 4 kaisar. Haha. Kalau begitu aku berharap setiap saudara Qin sukses. Xiaoyan dan Guli dan yang lainnya di samping tersenyum pada Qin Zhong bersama-sama, dan kemudian mereka berhenti tinggal lebih lama lagi, dan dengan gerakan tubuh mereka terbang menuju Gunung Grey lagi. Ketika beberapa orang kembali ke Grey Mountain, sejumlah besar Half Emperor Powerhouses telah berkumpul di sini. Saat ini, sudah ada lebih dari selusin lingkaran pertempuran yang bertempur di sekitar Grey Mountain. Orang-orang itu masih saling bertarung satu sama lain, lainnya dengan Lei Tai. Seiring waktu pembukaan Void Thunder Pond semakin dekat, pertempuran di arena juga semakin intens. Suara keterampilan bertarung yang keras meledak di langit seperti badai petir, membuat para pembudidaya di kaki Gunung Grey merasa sangat gugup mau tidak mau merasakan ledakan kepanikan. Ketika semua orang melihat bahwa Xiaoyan dan yang lainnya yang telah pergi sebelumnya kembali lagi, dan membawa kembali Qin Zhong yang dipenuhi luka, semua orang segera mengerti alasan kepergian Xiaoyan, dan mereka tidak bisa menahan perasaan di hati mereka untuk Xiao. Cinta dan kebenaran Yan sedikit dikagumi, tetapi pada saat yang sama, sedikit iri pada Qin Zhong. Xiaoyan menyaksikan semakin banyak pembangkit tenaga setengah kaisar di sekitarnya. Pada saat yang sama, dia juga melihat bahwa Mu Han dan rombongannya sudah berdiri diam, menunggu pembukaan kolam guntur Void. Xiaoyan menatap Mu Han. Wajah yang terakhir sedikit pucat saat ini, tapi sepertinya dia tidak berada dalam masalah serius. Ini membuat Xiaoyan merasa sedikit menyesal. Dia menantikan 9 bintang dan setengah kaisar keluar sesuatu. Menyadari tatapan Xiaoyan, Mu Han juga menoleh, menunjukkan cibiran dengan jijik, lalu berbalik, mengabaikannya. Xiaoyan tersenyum acuh tak acuh, dan menatap awan yang semakin hitam di atas puncak gunung. Ledakan, hingga suatu saat, akhirnya terdengar suara gemuruh yang telah ditunggu-tunggu oleh semua orang di dalam awan petir yang berjatuhan. Segera, awan petir yang berjatuhan menjadi semakin intens tepat di atas puncak gunung. Setelah sekian lama, di bawah tatapan semua orang, celah kecemerlangan keperakan muncul, dan perlahan-lahan terbuka di awan petir, seolah-olah melihat matahari melalui awan. Void Thunder Pond, mulai. Ledakan, awan petir yang luas terus bergejolak, dan semburan suara menderu bergema di langit. Di sekitar Gunung Abu-Abu, semua pembangkit tenaga kaisar setengah mengalihkan pandangan mereka pada saat ini, menatap awan yang berjatuhan dengan kegembiraan, awan petir.
Kelompok-kelompok pertempuran di kejauhan juga secara bertahap berhenti pada saat ini, dan Thunder Pond dibuka, dan mereka tidak perlu melanjutkan pertempuran, tidak ada lagi upaya untuk merebutnya. Retakan perak sangat mencolok di awan petir, seperti kilat perak yang tergantung di awan petir, dan saat awan petir terus bergolak, retakan itu berangsur-angsur meluas. Disertai dengan melebarnya retakan, pada saat tertentu, Xiaoyan tidak bisa menahan sedikit cemberut, mengulurkan telapak tangannya di bawah lengan jubah, menggosok kedua jarinya dengan ringan, dan tiang guntur berwarna perak cerah muncul di tangan Xiaoyan. Itu adalah Void Thunder Pond-nya. Pada saat ini, Void Thunder Pond Tai memancarkan cahaya perak samar dari seluruh tubuhnya. Saat cahaya mengalir, Thunder Tick sedikit tidak terkendali, seolah-olah menjadi hidup, dan secara aktif terbang menuju celah di atas langit. Jika bukan karena pemahaman tepat waktu Xiaoyan, itu mungkin benar-benar terbang menjauh. Ini, desis, benda ini sebenarnya bisa menggemakan retakan itu. Sedikit mengernyit dan melihat Lei Tai di tangannya, Xiaoyan mau tidak mau berseru. Hehe, ini wajar. Pos Void Thunder Pond awalnya adalah milik Void Thunder Pond. Bedanya, benda ini terbuat dari kotoran yang dibuang di Thunder Pond. Sekarang saatnya energi di Thunder Pond adalah paling melimpah, sehingga bisa digunakan tiang guntur ini dipandu ke dalamnya dengan cara yang sangat istimewa, dan kita hanyalah penumpangnya. Mendengar kata-kata terkejut Xiaoyan, Guli juga menjelaskan untuk Xiaoyan dari samping. Xiaoyan mengangguk untuk mengungkapkan pemahamannya, memegang Lei Tai di telapak tangannya dengan satu tangan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat retakan yang perlahan melebar di langit, mengerutkan kening lagi, dan bertanya dengan lembut kepada Guli. Presiden Guli, saya tidak tahu kapan kita bisa memasuki Thunder Pond. Begitu kata-kata ini keluar, keempat orang di samping Xiaoyan semuanya tertawa bersama. Guli membelai janggutnya dengan satu tangan, dan bercanda dengan Xiaoyan. Tanpa diduga, kamu biasanya berpenampilan mantap, kenapa kamu begitu tidak sabar di depan Void Thunder Pond ini hari ini, haha. Xiaoyan tersenyum malu-malu dan menggaruk kepalanya. Sejujurnya, meskipun ada Modi dan rombongannya di samping, yang lebih dalam hatinya adalah harapan akan terobosan. Melihat kolam guntur akhirnya dibuka pada saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit di hatinya, sedikit bersemangat. Haha, jangan khawatir, jangan khawatir. Thunder Pond Passage baru saja dimulai, dan akan memakan waktu sekitar 2 jam sampai terbuka penuh. Selama 2 jam ini, sebaiknya kamu tetap di sini. Begitu kata-kata ini keluar, Xiaoyan langsung tidak berdaya, dia tidak pernah berpikir akan sangat merepotkan untuk memasuki kolam guntur ini. Namun, untuk pembangkit tenaga listrik setengah kaisar seperti mereka, 2 jam tidak lebih dari sekejap mata, yang kuat juga bisa bersiap untuk memasuki kolam tambang. Ledakan. Di tengah awan petir, sebuah lorong melingkar aneh dengan diameter puluhan kaki berada di tengah awan hitam, melepaskan aura yang sangat menindas dan menakutkan. Di lorong itu, satu demi satu, terlihat dengan mata telanjang, penuh dengan halilintar yang menakutkan setebal 100 kaki, mengamuk di dalamnya, dan badai petir yang terus-menerus telah sepenuhnya menutup pintu masuk seluruh lorong. Di bawah kekuatan itu, bahkan setengah kaisar yang kuat, sangat tidak mungkin untuk campur tangan secara paksa. Pada saat ini, bahkan Xiaoyan di bawah pun melihat guntur yang menakutkan itu dengan sungguh-sungguh, bahkan merasa lebih malu karenanya. Tidak heran tidak ada yang berani memaksa masuk tanpa mendapatkan Thunder Tick. Jadi, dengan perlindungan Thunder itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik Half Emperor pasti tidak akan bisa memaksa jalannya. Xiaoyan memperhatikan petir itu berulang kali. Semakin dia menatap mereka, semakin dia merasa terkejut di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, itu dikandung oleh langit dan bumi, dengan aura yang mencengangkan, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar seolah-olah terbuat dari lumpur di depannya. Hehe, kekuatan langit dan bumi memang menakutkan. Lagi pula, ini adalah putra dari langit dan bumi ini, jadi bagaimana mungkin dia tidak memiliki kekuatan, tapi untungnya, benda ini belum mengembangkan kecerdasan, jika tidak, kita akan melakukannya. Tidak mungkin ada kesempatan untuk masuk dan berlatih. Melihat tatapan serius Xiaoyan, Chi Fosfor tertawa pelan. Ketika Xiaoyan mendengar metafora Qilin yang sangat antropomorfik, dia langsung mengerti arti dari kata-kata itu. Dunia ini abadi dan tidak berubah di dunia,
dan kekuatan yang dimilikinya secara alami tidak mungkin jika dunia dibandingkan dengan kekuatan transenden, maka kekuatan yang dipadatkan oleh kekuatan langit dan bumi ini seperti keturunannya. Dan alasan mengapa kolam guntur kosong ini begitu menakutkan, dan terlebih lagi, bukan karena dunia berdiri di belakangnya. Titik ini mirip dengan kekuatan di daratan. Suara mendesing. Sementara Xiao Yan dan yang lainnya sedang berbicara, beberapa suara angin kencang tiba-tiba bergema di langit dan bumi ini. Beberapa orang menoleh untuk melihat, dan beberapa pembangkit tenaga setengah kaisar tidak jauh melambaikan lengan baju mereka pada saat ini, dan Lei Tai di tangan mereka tiba-tiba berubah menjadi semburan bintang 9, dan jatuh ke lorong Thunder Pond, dalam sekejap mata. Dan setengah kaisar yang tersisa di antara beberapa orang itu, pada saat ini, telapak tangannya yang lebar juga bergerak di udara, dan cahaya tiba-tiba muncul, dan tiang guntur muncul di tangan setengah kaisar itu. Tanpa ragu, ketika Lei Tai muncul di tangannya, ibu jarinya dengan cepat meluncur di ujung jari tengahnya, dan kemudian dia melihat setetes darah meluap dari ujung jari tengahnya. Setelah menyelesaikan ini, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar melambaikan lengan bajunya, dan menembakkan tiang guntur di tangannya, seperti yang lainnya, jatuh ke saluran kolam guntur. Xiao Yan melihat ini dengan cemberut, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu. Guli yang berada di samping tiba-tiba tersenyum saat melihat ini, dan menjelaskan kepada Xiao Yan. Pos Void Thunder Pond bersifat spesial. Tentu saja, kamu tidak akan dikecualikan jika kamu memasuki Thunder Pond, tetapi begitu kita, jika kamu ingin masuk, kamu akan dibombardir oleh halilintar itu. Jadi, kita perlu menempelkan aura kita sendiri ke tiang guntur, sehingga guntur itu akan salah memahami identitas kita, dan hanya dengan cara ini kita dapat memasukinya dengan aman. Jika tidak, kamu juga merasakan teror guntur tadi, tapi itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa kita bayangkan dengan mudah. Xiao Yan sedikit mengangguk ketika mendengar kata-kata, bahwa guntur memang menakutkan, setidaknya dengan kekuatannya saat ini, dia tidak setengah yakin menghadapi guntur itu. Setelah suara Guli turun, Cilin terus berkata dengan sungguh-sungguh. Betul, pada awalnya, ada seorang pria yang tidak mendengarkan saran dan ingin memaksa masuk. Setelah terkena petir, dia diledakkan menjadi mayat yang hangus dalam sekejap. Dan pria itu adalah Seven Star Half Emperor sebelum dia masih hidup. Mendesis. Begitu pernyataan ini keluar, tidak hanya Xiao Yan, tetapi bahkan beberapa pusat kekuatan setengah kaisar yang belum pernah mendengar rumor ini, tidak bisa membantu tetapi terkesiap ketika mendengar rumor ini. Sulit untuk membayangkan bahwa guntur akan sangat menakutkan. Beberapa pembangkit tenaga setengah kaisar yang masih berpikir dengan hati-hati mundur dengan tenang pada saat ini, berkeringat dingin. Setelah berbicara sampai titik ini, mereka secara alami tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Pergilah. Tiba-tiba, ada teriakan rendah. Xiao Yan melihat, itu adalah Modi dan rombongannya, dan Mohan menembak tiang guntur ke bagian kolam guntur. Modi dan yang lainnya di belakangnya mengikuti di belakang. Ketika Lei Tai memasuki Thunder Pond Passage, Mohan menatap Xiao Yan dengan dingin, dan setelah menatapnya lama, dia mendengus dingin, menoleh, dan menginjak puncak gunung di bawah kakinya dengan keras. Gunung itu gemetar. Modi dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang juga terbang ke kehampaan, dan terbang menuju lorong kolam guntur. Melihat beberapa orang bergegas menuju Lei Qi, Xiao Yan menyipitkan matanya perlahan, menatap Mohan yang merupakan pemimpinnya, dan berkata dengan suara rendah. Apakah kamu sudah mulai memasuki kolam guntur? Jika demikian, maka kita juga harus pergi. Saat kata-kata itu jatuh, telapak tangan Xiao Yan yang memegang Lei Tai tiba-tiba terkepal. Karena kekuatan telapak tangan, paku yang sedikit tajam tertanam di daging, dan darah mengalir keluar, membuat seluruh Lei Tai. Ayo pergi, kita juga harus masuk. Selanjutnya, masih ada pertarungan berat yang menunggu. Xiao Yan mengayunkan telapak tangannya dengan keras, darah membungkus tiang guntur, berubah menjadi aliran cahaya berdarah, dan dengan cepat melesat ke saluran kolam guntur. Di samping, Guli dan Qin Zhong semua mengangguk serempak, sementara Xuan Lao tersenyum tipis dan bersiap untuk kembali. Saat berikutnya, telapak keempat orang itu melangkah ke dalam kehampaan, langit berguncang, dan keempat sosok itu melesat dalam sekejap, dan dengan cepat terbang menuju lorong kolam guntur. Di bawah jubah lengan Xiao Yan, tubuh Xiao Jin melilit pergelangan tangan Xiao Yan seperti ular kecil. Melihat luka di telapak tangan Xiao Yan, dia tidak bisa menahan erangan pelan, dan menjilat lukanya untuknya.
Dengan menjilati si kecil, miliknya darah mengalir ke tubuhnya. Di jalur Lei Qi, Xiaoyan dan yang lainnya terbang ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Selama penerbangan, Xiaoyan menggunakan mata penasaran dari waktu ke waktu untuk dengan hati-hati mengukur pilar guntur besar yang mengelilingi beberapa orang. Guntur yang tebal itu keluar dari sana, seperti tentara yang menjaga dunia yang penuh dengan guntur ini. Petir tebal melilit keempat Xiaoyan seperti ular piton raksasa. Dari jarak yang begitu dekat, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan aura menakutkan dari petir tersebut. Wajah Xiaoyan serius, petir hanya berjarak beberapa inci darinya pada jarak terdekat, sulit membayangkan apa yang akan terjadi jika bertabrakan dengannya. Jangan perhatikan hal ini, langsung saja, dan dalam waktu singkat, kita akan dapat meninggalkan jangkauan perlindungan benda ini. Guli juga tahu bahwa dia sedikit berhati-hati. Meskipun dia sudah berada di lorong Thunder Pond, tetapi itu bahkan lebih berbahaya, sekali tersentuh oleh guntur, konsekuensinya tidak terbayangkan. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk kaku, tak terlihat, kecepatan majunya jauh lebih cepat, dan Thunder sepertinya selalu mengikuti di belakang mereka, tak terpisahkan. Hei, jangan khawatir, jangan terlalu gugup, guntur ini hanya kekuatan pelindung di pinggiran, jadi relatif tirani. Tapi saat kita mencapai kolam guntur yang dalam, itu akan aman di sana, asalkan Anda tidak memasuki area inti dari kolam guntur, Anda dapat yakin. Chi Fosfor pada dasarnya berani dan tidak terkendali, dengan pemahamannya tentang guntur, dia dapat menghadapi guntur tanpa rasa takut. Mendengar kata-kata Cilin, Xiaoyan mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit, dan bertanya. Bukankah inti dari Thunder Pool seharusnya menjadi tempat di mana kekuatan guntur paling kuat dan paling murni? Mengapa itu tidak bisa masuk? Cilin mengangguk, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya, mengerutkan kening dan berkata, kekuatan guntur di kedalaman kolam guntur memang murni dan kuat, tetapi justru karena inilah kekuatan penghancur yang dimilikinya tidak sebanding dengan yang ada di kolam guntur luar. Selain itu, sebagai inti dari keseluruhan Thunder Pool, kekuatan penjaga di sana bahkan lebih menakutkan. Di sana, belum lagi kita, bahkan orang seperti Muhan pun tidak berani mendekat. Xiaoyan mengangguk lagi untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan orang-orang yang berjalan perlahan-lahan terdiam, tak terlihat, mereka semakin dekat dan semakin dekat ke ujung lorong. Ketika semburan cahaya putih menyelimuti tubuh beberapa orang, Xiaoyan dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata. Ketika mereka membukanya lagi, Xiaoyan tidak bisa menahan keterkejutannya dengan pemandangan di depan mereka. Di sini, seperti yang diharapkan, milik dunia Thunder. Ketika Xiaoyan membuka matanya, apa yang dia lihat di depannya adalah lautan guntur yang sangat luas. Guntur perak yang tak terhitung jumlahnya, seperti ular raksasa, dengan cepat mengalir di lautan guntur. Berdiri di kejauhan, orang itu merasakan getaran di hatinya. Kekuatan guntur di sini memang sangat kuat. Tak heran bahkan setengah kaisar akan mendambakannya. Xiaoyan memandangi lautan guntur yang luas ini dengan kegembiraan, dan mau tidak mau merasakan keterkejutan dari pemandangan di depannya. Meskipun kekuatan guntur di sini tidak sehebat guntur pil yang dia keluarkan saat memurnikan ramuan kekaisaran hari itu lebih baik daripada guntur yang tak terhitung jumlahnya. Jika benar-benar dibandingkan, guntur di sini bahkan lebih menakutkan. Sekarang bukan waktunya untuk terburu-buru menerobos. Mari kita temukan orang-orang itu dulu. Jika kita melewatkan kesempatan dan tidak dapat menemukan mereka, kita akan bertarung lagi nanti, itu akan merepotkan. Guli dengan kental mengingatkan. Setelah Guli mengucapkan sepatah kata pun, Xiaoyan segera kembali sadar, mengangguk ke Guli, dan kemudian matanya tertuju pada Qin Zhong yang berada di sisi lain, dan berkata sambil tersenyum. Kakak Qin, mari kita cari tempat yang aman untuk berlatih dulu. Kita masih harus berurusan dengan Mo Di dan orang-orang itu. Sampai jumpa lagi. Saya khawatir kita harus menunggu sampai kita keluar. Saya harap Anda dapat menerobos saat itu, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Mendengar ini, Qin Zhong mau tidak mau menunjukkan ekspresi khawatir di wajahnya. Musuh yang akan dihadapi Xiaoyan kali ini benar-benar berbeda dari masa lalu. Tapi bagaimanapun juga, dia hanyalah setengah kaisar bintang 3. Tetapi pada akhirnya, Qin Zhong masih mengangguk berat, tanpa banyak bicara. Dia menangkupkan tangannya ke arah 3 orang di depannya, lalu berbalik dan terbang menuju arah tertentu Lei Qi. Pada saat ini,
satu-satunya cara baginya untuk memastikan bahwa dia aman tidak akan menimbulkan masalah bagi Xiao Yan dan yang lainnya. Melihat sosok Qin Zhong yang pergi, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Sejujurnya, dia tidak terlalu berharap untuk pertempuran dengan Mo Di dan yang lainnya. Lagi pula, 9 bintang dan setengah kaisar bukan hanya omong kosong. Adapun Guyu, kali ini, dia percaya bahwa Guyu pasti tidak akan bergerak lagi, jadi bagaimanapun juga, pertempuran kali ini hanya bisa diandalkan oleh dirinya sendiri dan 2 orang di sekitarnya. Ayo pergi, waktunya telah tiba, dan inilah waktunya untuk merasakan kekuatan 9 bintang dan setengah kaisar. Pada saat yang sama ketika Xiao Yan berbalik, dia mengatakan sesuatu dengan nada serius, dan begitu tubuhnya bergerak, dia pertama kali mengikuti arah tertentu. Ketika Xiao Yan baru saja muncul di Thunder Pond tadi, dia melihat Mo Di dan rombongannya memasuki Thunder Pond dengan pandangan kabur, jadi dia mungkin bisa mengetahui arah dan lokasi mereka. Guli dan Cilin, yang mengikuti dari belakang, saling memandang, dan kemudian mata mereka tertuju pada tubuh Xiao Yan setelah melihat lebih dalam. Mereka perlahan menarik mata mereka, menggerakkan tubuh mereka, dan dengan cepat mengikuti. Sesaat kemudian, di kolam guntur yang hampa, 8 sosok itu terbagi menjadi 2 sisi, saling memandang. Dukun-dukun, ada jalan ke surga, tapi kamu tidak mau pergi, tapi tidak ada jalan ke neraka, tapi kamu bersikeras datang untuk mati. Mo Zai memandang Xiao Yan dan 3 orang yang berdiri di hadapannya dengan seringai di wajahnya, dia tidak pernah membayangkan bahwa ketiga orang di depannya ini akan sangat berani. Tetapi baru saja memasuki Void Thunder Pond, mereka langsung datang untuk bertarung dengan mereka. Aku benar-benar tidak menyangka anakmu akan begitu berani. Kamu ingin memanfaatkan terobosan kami, jadi kamu ingin mencobanya. Mohan menghadapi ketiga Xiao Yan sambil tersenyum, dengan ekspresi jijik di wajahnya. Awalnya aku ingin kamu hidup sedikit lebih lama, tapi karena kamu bersikeras mencari kematian, kamu tidak bisa menyalahkan orang tua itu. 3 Xiao Yan di depan mereka, belum lagi Mohan, bahkan Yan Bing akan menghina. Xiao Yan menyipitkan matanya dan menatap Mohan dengan ekspresi sedikit bermartabat. Setelah sekian lama, dia berkata dengan tenang dan perlahan. Menolak lawanmu sebelum memulai pertarungan, jika tidak cukup percaya diri, itu terlalu bodoh. Mohan menatap Xiao Yan dengan saksama, matanya tertuju pada yang terakhir seperti cakar elang, tapi dia tetap diam. Tetapi ketika Xiao Yan bersiap untuk bertarung dengan Mo Di dan rombongannya, di tempat lain, di aula yang sangat tersembunyi dan misterius, pada saat ini, ada 4 sosok duduk di dalamnya. Cahaya redup saja menyinari sebidang lantai di depan mereka berempat, hanya bagian atas mereka yang bisa terlihat dengan jelas, yang lainnya tampak sangat misterius. Kamu bajingan, kenapa kamu menemukan kami di sini? Suara tua yang serak itu sedikit marah, dan berubah menjadi semburan guntur, bergema di aula, mengguncang hati orang. Di saat yang sama, cangkir teh di tangan 3 lainnya juga pecah saat ini. Jie, mengapa Master Sekte Wu sangat tidak sabar? Setiap orang telah menunggu selama ratusan tahun, jadi apa bedanya saat ini? Jie. Pada saat ini, tawa menyeramkan seperti hantu datang samar-samar dari kegelapan. Tidak ada suara peringatan, dan tidak ada nafas yang bisa dideteksi. Orang ini membuat hati 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi yang biasanya naik turun merasa sedikit bermartabat. Di antara keempat orang itu, tentu saja banyak orang yang bisa mengerti arti perkataannya. 2 di antaranya bertemu dalam kegelapan, lalu memandangi kehampaan di depan mereka, dan bertanya dengan tenang. Apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan? Apa maksudmu dengan menunggu ratusan tahun? Jie, mungkinkah setelah 100 tahun, kalian berempat telah melupakan hal itu? Mata keempat orang dalam kegelapan sedikit menyipit, dan cahaya dingin berkedip di mata mereka, bahkan dalam kegelapan ini masih menakutkan. Akhir surga, ledakan. Saat suara dingin yang tidak diketahui asalnya keluar lagi, seluruh aula segera dipenuhi dengan 4 paksaan menakutkan yang tak tertandingi, dan gelombang semangat juang yang bergejolak menyapu aula terus-menerus, menyebabkan seluruh aula mengeluarkan suara gemetar. Apa katamu? 4 jeritan kaget terdengar pada saat yang sama, dan seluruh aula bergetar tanpa henti, seperti suara dengung yang menggelegar bergema di aula, yang menggetarkan jiwa. Jie, sepertinya kalian belum melupakan hal itu. Langkah Tianjue, keterampilan Master Tianjue yang terkenal,
salah satu kunci untuk membuka makam kuno Tianjue. Hanya dengan cara ini Anda dapat memiliki kesempatan menerima warisan dari Master Tianjue. Sebuah cibiran sinis keluar samar-samar, menghadap keempat kekuatan tertinggi dari kota yang terkenal. Orang yang berbicara tidak menunjukkan banyak rasa takut, sebaliknya, 4 orang di lapangan yang menentangnya, ketakutan itu bahkan lebih buruk. Apakah kamu tahu di mana keluarga itu sekarang? Salah satu dari 4 bertanya dengan nada yang sedikit mencurigakan. 4 kekuatan telah mencari keluarga itu selama bertahun-tahun, dan masih belum ada kabar sampai sekarang. Mereka tidak percaya hanya karena hantu ini yang bersembunyi di sudut gelap dan tidak berani menunjukkannya kepada orang lain. Hehe, aku tidak tahu. Suara yang sederhana dan jelas membuat lelaki tua yang dikenal sebagai Master Sekte Wu tiba-tiba marah, dan momentum tak terlihat mengamuk dengan keras, dan kursi batu di bawahnya langsung hancur menjadi tumpukan puing. Kamu bajingan, kamu menggoda kalian berempat. Dengan teriakan keras, lelaki tua itu membanting telapak tangannya dengan keras ke kehampaan di sampingnya. Segera, lingkaran fluktuasi ruang tak terlihat menyebar dengan cepat, menyapu ke segala arah dengan kekuatan mengerikan yang menghancurkan segalanya. Fluktuasi spasial menghilang secara otomatis ketika mencapai 3 orang lainnya, dan pada saat yang sama, di suatu tempat dalam kegelapan, aura misterius akhirnya muncul. Keluar, Pak Tua. Pada saat nafas keluar, lelaki tua itu mengulurkan telapak tangannya, merentangkan kelima jarinya, dan kekuatan hisap melonjak keluar dari telapak tangannya. Tiba-tiba, ruang di mana nafas dilepaskan tadi dipaksa oleh efek gila dari kekuatan hisap itu tercabik-cabik. Pada saat yang sama, bayangan hitam dengan cepat melewati kehampaan, dan cibiran jahat keluar lagi. Jie, Master Sekte Wu benar-benar memiliki temperamen yang berapi-api. Meskipun istana ini tidak tahu di mana keluarga itu sekarang, bagaimana dengan Tianjue Bu? Jie. Begitu kata-kata ini keluar, mata keempat lelaki tua itu tertuju pada satu sama lain, dan mereka saling memandang. Master Sekte Wu juga perlahan menarik semangat juangnya, menahan napas, dan berhenti berbicara. Pada saat ini, lelaki tua lain berbicara perlahan, nada dan sikapnya jauh lebih baik daripada 2 orang sebelumnya. Hehe, Tuan Istana, karena kita sudah membicarakan hal ini, saya pikir Anda tidak perlu berputar-putar lagi. Anda dan kami biasanya selaras satu sama lain, tetapi sekarang Anda telah memanggil kami bersama. Ini dia, tidak mungkin hanya mengatakan hal-hal ini kepada kami. Jie, benar saja, pedang tertinggi akan berperilaku di dunia, dibandingkan dengan Master Sekte Wu. Cukup, tidak perlu membicarakan omong kosong yang berlebihan. Kalian bukan manusia atau hantu, dan kalian tidak akan pernah menderita karena melakukan sesuatu. Beritahu kami lokasi spesifik Tianjue Bu, dan apa syaratnya. Sebelum kata-kata di mulut sosok seperti hantu itu bisa diucapkan sepenuhnya, lelaki tua yang berbicara untuk kedua kalinya sebelumnya berbicara lagi, menyela kata-kata di mulutnya. Keempat lelaki tua di arena itu jelas mengenal lelaki yang mengaku sebagai penguasa aula ini, jadi dia membuka mulutnya dengan sikap transaksional. Jie, tawa aneh seperti hantu terdengar lagi, satu-satunya ruang di depan keempat orang itu diterangi, dan awan kabut hitam terbang melewatinya dalam sekejap. Keempat orang itu acuh tak acuh di wajah mereka, tetapi mereka diam-diam menakjubkan. Karena Tuan sedang terburu-buru, aula akan berhenti berbicara omong kosong. Anda hanya perlu jelas, tidak mungkin bagi seorang anak laki-laki bernama Xiao Yan, alias Yan Xiao, yang sekarang bepergian ke Dandari wilayah barat. Tanah kitab suci, kota kuno yang liar, jika ada orang yang duduk di sana, tidak perlu mengatakan lebih banyak tentang aula ini. Karena kamu tahu ada seseorang di sana, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan kami? Dia ada di hutan belantara, belum lagi kami, bahkan istana hantumu, tidak berani melakukan apapun padanya. Mereka berempat baru saja mendengar nama Xiao Yan, dan mereka diam-diam menuliskannya di dalam hati mereka, tetapi kata-kata berikutnya dari bayangan hitam membuat ekspresi keempat orang yang hadir tiba-tiba berubah di antara kota kuno. Meskipun mereka berada di wilayah barat, kekuatan Pavilion Yunyin masih membuat mereka cemburu, meskipun kekuatan semacam itu seperti istana hantu di belakang bayangan hitam di depan mereka, itu tidak terlihat, tetapi selama seseorang tahu, tidak masalah apa kekuatannya, Anda akan mengerti bahwa kengeriannya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, mereka akan menghindari Pavilion Yunyin sebanyak yang mereka bisa,
Xiaoyan berada dalam lingkup pengaruh Pavilion Yunyin, jadi mereka tentu saja tidak berani mengambil tindakan dengan mudah. Jie, katakan saja Master Sekte Wu pemarah, kenapa dia marah lagi? Menurut berita dari aula utama, anak itu telah menuju kota kuno yang liar sejak dia muncul di wilayah selatan. Itu sangat mungkin dia akan datang ke sini yang dari wilayah barat. Saya yakin dia akan datang ke wilayah barat dalam waktu singkat, dan ketika saatnya tiba, Anda hanya perlu duduk dan menunggu. Petik 2. Dihadapkan dengan kemarahan Master Sekte Wu, bayangan hitam itu tersenyum mengejek, dan kemudian menyampaikan berita yang dia ketahui. Sampai saat ini, 4 orang di depannya merasa lega, dan mereka terus membisikkan nama Yan di dalam hati mereka. Xiaoyan, Yan Xiao, Xiaoyan, Yan Xiao. Kamu mempercayakannya kepada kita untuk ditangani, tetapi seberapa jauh kekuatannya berbeda dari kita. Tiba-tiba, Sword Supreme menyipitkan matanya dan mengajukan pertanyaan penting. Jika Xiaoyan yang akan mereka hadapi memiliki kekuatan yang sama dengan mereka, bahkan jika mereka memiliki 4 kekuatan tertinggi saat ini, masih akan sulit untuk membunuhnya, oleh karena itu, mereka harus memahami kekuatan lawan terlebih dahulu. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuh Anda dapat memenangkan 100 pertempuran. Jie, jangan khawatir, kekuatan anak itu baru menembus setengah Kaisar Bintang 3 setengah tahun yang lalu. Dengan kekuatan beberapa dari kalian, apakah kalian masih takut padanya? Mendengar kata-kata pedang tertinggi, Soi Ying tidak terkejut dan mencibir. Begitu kata-kata ini keluar, mereka berempat langsung mengerutkan kening. Seorang setengah Kaisar Bintang 3 kecil benar-benar meminta mereka untuk bergerak. Bukankah itu berlebihan, dan mereka harus sangat memikirkan anak bernama Xiaoyan itu terlalu banyak. Jika terjadi kesalahan, pasti ada setan. Mereka berempat memikirkan kalimat ini secara bersamaan, mereka harus berhati-hati saat menghadapi pria hantu ini. Karena Xiaoyan itu hanya setengah Kaisar Bintang 3, lalu mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Kekuatannya ada di antara kamu, tetapi dia tidak layak berada di bawah. Pada saat ini, lelaki tua ketiga yang berbicara akhirnya mengeluarkan suara samar mengikuti kata-katanya, ruang di sekitarnya berfluktuasi seperti tirai air. Jie, Tuan Chen juga tahu bahwa ketika kita melakukan banyak hal, tidak nyaman untuk mengungkapkan keberadaan kita. Kita tidak diperbolehkan membunuh orang di kota tanpa izin atasan kita. Jumlah kita cukup banyak. Meminjam pisau untuk membunuh seseorang. Pria tua bernama Tuan Chen berkata dengan suara yang dalam. Bisa dibilang begitu, tapi aula ini berpikir bahwa ini hanya bisnis antara kamu dan aku. Karena kamu adalah seorang pengusaha, kamu tidak perlu bertanya terlalu jelas tentang beberapa hal. Setelah airnya jernih, akan ada jangan jadi ikan. Mereka berempat menyipitkan mata dan merenung sejenak, tetapi mereka berhenti berbicara. Di tengah kabut hitam, sepasang mata suram bersinar dengan cahaya aneh menyapu 4 orang di lapangan. Setelah sekian lama, bayangan hitam itu tersenyum sinis lagi. Jie, tidak banyak omong kosong, jika kamu melihatnya saat itu, kamu tidak perlu menunjukkan belas kasihan, selama kamu bisa membuatnya tetap hidup dan menjamin dia tidak akan mati, langit sudah mati, dan kau bisa mengambilnya. Suasana aneh pecah lagi, dan beberapa orang juga menghela nafas lega di hati mereka. Kali ini, Master Sekte Wu memutar matanya, dan senyum kejam muncul di sudut mulutnya, dan berkata, "Hahaha, aku benar-benar tidak mengerti. Bocah setingkat itu masih bisa memprovokasimu. Dia benar-benar dikutuk." Setelah kata-kata itu jatuh, akhirnya ada ledakan tawa yang sangat kooperatif di aula. Ketika keempat lelaki tua mencapai kesepakatan dengan kepala istana, suasana antara Xiaoyan dan Mo Han menjadi semakin tegang dalam kehampaan saat ini. Di kolam guntur yang luas, ketiga Xiaoyan dan Mo Han terbagi menjadi 2 sisi, dan atmosfer di lapangan sangat menindas, dengan perasaan tertindas. Aura tak terlihat membuat petir yang terus mengalir hanya bisa terbang ratusan kaki dari kedua sisi, mengembara terus-menerus, tetapi tidak pernah berani campur tangan dalam jangkauan aura. Dilihat dari kejauhan, guntur dan kilat perak yang tak terhitung jumlahnya membungkus seluruh lingkaran pertempuran seperti bola besar, kilat menyambar, dan dalam sekejap, lingkaran bulan yang cerah muncul di kolam guntur ini. Dan ruang di dalam aura tak terlihat dikelilingi oleh guntur, membentuk medan perang melingkar. Jika Anda hanya menggunakan mata telanjang untuk melihat dari luar, Anda tidak dapat melihat situasinya dengan jelas.
Apa yang terjadi di sini secara alami membuat khawatir pembangkit tenaga setengah kaisar lainnya yang memasuki kolam petir, ditambah dengan berkumpulnya petir itu. Tidak diragukan lagi itu adalah hadiah yang luar biasa bagi mereka yang sangat membutuhkan kekuatan petir untuk berlatih. Hanya dalam waktu singkat, hampir 10 pusat kekuatan Half Emperor berkumpul di pinggiran aura ini, ditambah Xiao Yan dan yang lainnya di lapangan pada saat ini. Semua Half Emperor yang terlihat hadir pada saat ini menyumbang area ini. 2/3 dari jumlah total orang yang memasuki Thunder Pool untuk pertama kalinya. Melalui lapisan guntur, beberapa pusat kekuatan setengah kaisar yang tertarik juga segera melihat situasi di lapangan. Melihat pihak Xiao Yan akan kalah jumlah, setengah kaisar ini mau tidak mau merasa sedikit bermartabat untuk mereka bertiga. Apalagi jumlah kedua pihak, Mohan di pihak Modi sudah cukup untuk menekan mereka. Kedua tetua, Guli dan Chilin, dari apa yang mereka lihat sekarang, pertempuran Xiao Yan telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Dan ketika setengah kaisar ini mendengar bahwa Xiao Yan dan yang lainnya yang mengambil inisiatif untuk mendekati Modi dan partainya, mereka tidak dapat menahan keterkejutan dengan tindakan berani mereka. Mereka tahu bahwa mereka bukan lawan, tetapi mereka tetap ingin untuk bertarung. Postur yang luar biasa. Haha, aku sudah lama mendengar bahwa kamu, Yan Xiao, memiliki sedikit lawan di kota kuno hutan belantara. Sejak kamu datang ke hutan belantara, kamu tidak pernah dikalahkan. Bahkan jika kamu telah mengalahkan beberapa Seven Star Half Emperor berulang kali, aku benar-benar tidak tahu. Ada apa? Kamu benar-benar sekuat yang dikatakan rumor, atau orang-orang itu, sungguh sia-sia. Zhang Hao, yang merupakan bagian dari rombongan Modi, berjalan ke sisi Yan Bing, dan menatap Xiao Yan di seberangnya dengan seringai menghina. Energi pertempuran di tubuhnya telah beredar ke seluruh tubuhnya, dan dia selalu siap untuk menyerang. Meskipun pencapaian Xiao Yan sangat mengesankan, di dalam hatinya, Xiao Yan di depannya hanyalah setengah kaisar bintang 3, bagaimana kesenjangan antara setengah kaisar bisa begitu mudah dijembatani. Dia, Zhang Hao, akan menghancurkan Yan Xiao di depan semua orang hari ini, menginjak pencapaiannya yang luar biasa sepanjang jalan, dan membiarkan seluruh alam liar tahu bahwa Yan Xiao hanyalah badut yang sombong dan sombong. Dengan Zhang Hao, dia adalah naga sungguhan di antara manusia. Dia ingin menginjak Xiao Yan sebagai batu loncatan untuk mencapai ketenarannya. Namun, sambil berpikir seperti ini di dalam hatinya, dia lupa bahwa dia sendiri adalah setengah kaisar bintang 7, bahkan jika dia mengalahkan Xiao Yan, apa yang akan terjadi padanya jika dia mengalahkan setengah kaisar bintang 3? Ini hanya masalah alasan. Tapi begitu dia kalah, itu tidak hanya mengejutkannya secara psikologis, tetapi juga melanjutkan legenda tak terkalahkan Xiao Yan di kota kuno yang liar. Menghadapi teriakan Zhang Hao, Xiao Yan berbalik dengan ekspresi lucu di wajahnya dan berkata sambil tersenyum. Jika kamu ingin tahu apakah kekuatanku nyata atau tidak, mengapa repot-repot membicarakannya, datang dan coba saja. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiao Yan menjabat tangannya yang besar, dan penggaris berat misterius itu segera muncul di tangannya. Ketika penggaris yang berat itu diayunkan, angin kencang melolong, dan suara dentuman sonik tidak ada habisnya. Melihat pemandangan ini, Zhang Hao jatuh tepat di dadanya, mengayunkan telapak tangannya dengan kuat, dan pedang panjang melesat keluar. Pedang itu berkilauan dengan cahaya dingin, dan dengan ayunan pedangnya, cahaya yang menyilaukan terpantul. Sosok Zhang Hao bergerak, dan pedang panjang itu segera menebas kehampaan, dan tubuh pedang yang tipis dan tajam itu bergoyang untuk beberapa saat, seperti ular air yang bersinar dengan cahaya dingin, menusuk ke arah Xiao Yan dengan keras. Ketika Zhang Hao melewati Yan Bing, suara pengingat yang terakhir juga sampai ke telinganya. Jangan ceroboh, dia memang tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mendengar kata-kata peringatan Yan Bing, hati Zhang Hao yang awalnya percaya diri tidak bisa membantu tetapi berfluktuasi sedikit. Kata-kata Yan Bing terlalu menyanjung Yan Xiao ini, dan dia telah bersamanya selama bertahun-tahun, dan sekarang, di bawah kata-katanya, dia tampaknya diturunkan pangkatnya tidak sebaik anak laki-laki dengan 3 bintang setengah kaisar. Dia tenang. Semakin banyak Yan Bing berbicara tentang Xiao Yan, semakin dia ingin membuktikan dirinya. Dia ingin memberitahu Yan Bing bahwa sebagai kaisar setengah bintang 7, dia jelas tidak sebanding dengan kaisar setengah bintang kecil. Minum. Disertai dengan teriakan yang mengejutkan, pedang panjang itu melambai, dan tubuh pedang wanita itu bergoyang, seperti ular air, menusuk dengan keras ke arah kepala Xiao Yan.
Xiao Yan tetap tidak bergerak, mengangkat penggaris raksasa di tangannya sedikit, melambaikan tangannya, dan penggaris raksasa lebar itu menghantam pedang panjang yang mendekat. Satu kaku dan satu lunak, satu tebal dan satu tipis. Kontras besar yang terbentuk pada kedua senjata itu memberi orang perasaan aneh yang tak terlukiskan. Ding! Saat pedang panjang yang terlihat seperti ular air ditampar secara horizontal oleh penggaris raksasa, itu seperti lintah, menempel di tubuh penggaris raksasa. Xiao Yan tidak bisa menahan cemberut, tetapi pedang panjang itu melaju lurus, melewati penguasa raksasa, dan menikam Xiao Yan secara langsung. Gerakan orang ini benar-benar aneh. Meskipun tampaknya dia mendekati penguasa Xuanzong saya, pada kenyataannya, dia hanya bertabrakan dengan penguasa Xuanzong beberapa kali. Serangan orang ini sepenuhnya mengandalkan menghindari jumbo. Kekuatan jiwa yang melonjak miring keluar, dan gerakan Zhang Hao di depannya juga jatuh ke mata Xiao Yan. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit terkejut pada pedang yang begitu dekat ini. Tapi dalam sekejap mata, sudut mulut Xiao Yan berubah menjadi cibiran. Meskipun metode Zhang Hao rumit dan kejam, itu semua bergantung pada metode menghindar untuk menemukan celah untuk menyerang alkemis. Tapi itu bukan iklim. Berdiri di belakang Yan Bing, melihat cibiran di sudut mulut Xiao Yan, dia tiba-tiba merasa tidak enak. Dia baru saja mengingatkan Zhang Hao, memberitahunya untuk tidak mempercayai yang besar dan meremehkan musuh. Tetapi tanpa diduga, orang ini menjadi buta memperhatikan kata-katanya. Dia sangat ingin mengekspresikan dirinya, dan sekarang tampaknya Zhang Hao akan menjadi sial. Tetapi pada saat ini, Zhang Hao, yang sama sekali tidak mengetahui semua ini, memandang Xiao Yan dengan jijik. Pedang panjang di tangannya telah mencapai Xiao Yan, dia tidak bisa menghindarinya pada jarak sependek itu, dan penguasa raksasa di tangannya sudah terlambat untuk memblokir. Oleh karena itu, menghadapi pedangnya, Xiao Yan tidak bisa mengelak dia. Guli dan Guli, yang cukup percaya diri pada Xiao Yan, mau tidak mau merasa kasihan pada Xiao Yan ketika mereka melihat pemandangan di lapangan. Baru setelah Guli juga memperhatikan ekspresi wajah Xiao Yan, dia bergegas ke Xiao Yan fosfor merah, yang hendak bergerak, ditekan. Dukun, Yan Xiao, kamu tidak lebih dari itu, kamu bahkan tidak bisa mengambil satu langkah pun dariku. Zhang Hao tertawa terbahak-bahak. Xiao Yan tersenyum dan tidak menjawab, tetapi pada saat pedang panjang itu menyerang, tangan kirinya yang menganggur terangkat dengan keras, dan di antara alis, kekuatan jiwa menyembur keluar dengan gila-gilaan, dan dengan cepat memadat menjadi telapak tangan tak terlihat di depan Xiao Yan. Kecepatan telapak tangan tak terlihat itu persis sama dengan tangan kiri Xiao Yan yang terulur. Saat berikutnya, Xiao Yan mengangkat telapak tangan kirinya di depannya, matanya tertuju pada pedang panjang yang menusuk dengan ganas. Angin kencang membuat wajah Xiao Yan sedikit mati rasa, tetapi Xiao Yan menutup mata terhadapnya. Ketika pedang panjang menyerang, Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya di depan matanya. Pada saat yang sama, dia berteriak keras dari lubuk hatinya, berkata, "Keterampilan jiwa tingkat surga, tangan yang menjulang tinggi." Dengan teriakan di hatiku, telapak tangan tak terlihat langsung memadat dan memadat menjadi telapak tangan besar di depan Xiao Yan. Saat Xiao Yan mengepalkan tangan kirinya dengan erat, telapak tangan besar itu juga memutar pegangannya ke arah Xiao Yan. Pedang panjangnya dipegang di telapak tangannya. Kekuatan menakutkan terus menekan pedang panjang di tangannya. Di bawah kompresi kekuatan yang begitu menakutkan, energi pertempuran yang kuat yang terkandung dalam pedang panjang akhirnya meledak tak terkendali setelah beberapa tarikan napas. Telapak tangan besar itu bergetar tak terkendali, tetapi Xiao Yan mendengus dingin. Dia mengerahkan kekuatan di telapak tangannya lagi, dan kekuatan jiwa menyembur keluar dengan gila. Melihat ini, hati Zhang Hao tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut, dan dia ingin mengelak dan mundur dengan keras, tetapi Xiao Yan tidak akan membiarkannya pergi dengan mudah. Dengan lambaian tangan kanannya yang tiba-tiba, tubuh penguasa Xuanzong, yang Zhang Hao telah dengan cerdik mengelak sebelumnya, tiba-tiba terkejut, dan kemudian tiba-tiba mengayunkan tanah. Penggaris lebar mengeluarkan suara tajam memecah angin, merobek kehampaan, dan tekanan angin yang menakutkan menghadap wajah Zhang Hao secara langsung. Dan saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri Zhang Hao, penggaris besar dan lebar itu menghantam wajah Zhang Hao. Tiba-tiba, suara patah tulang yang sedikit tumpul keluar dengan tenang. Zhang Hao hanya merasa bahwa seluruh orang dalam keadaan setengah koma, tetapi biarkan dia benar-benar merasakan perasaan hancur, yang membuatnya tidak dapat hidup atau mati. Melihat Zhang Hao yang terpesona,
Xiao Yan merasa lega. Sejak dia memukul wajah Luo Jin dengan penggaris misterius terakhir kali, dia sepertinya terpesona oleh perasaan ini untuk sementara waktu. Dia mencobanya, tetapi dia tidak melakukannya berharap efeknya menjadi sangat di luar harapannya. Tabrakan antara Xiao Yan dan Zhang Hao hanya terjadi dalam waktu singkat, ketika semua orang sadar kembali, mereka hanya melihat adegan di mana Zhang Hao diterbangkan oleh penguasa raksasa. Bajingan, melihat Zhang Hao diterbangkan oleh penguasa raksasa, wajah acuh tak acuh Yan Bing tiba-tiba menunjukkan ekspresi marah, dan dia mengutuk dengan marah, sosoknya tiba-tiba melintas, dan dia bergegas menuju Xiao Yan. Xiao Yan, yang awalnya ingin terus menyerang Zhang Hao untuk mencegah masalah di masa depan, melihat Yan Bing bergegas mendekat, ekspresinya sedikit berubah, tetapi segera, Gu Li di sampingnya tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Kamu bisa menghapus orang itu dengan ketenangan pikiran. Mari kita tangani orang ini dulu." Xiao Yan mengangguk, Gu Li dan keduanya juga melewati Xiao Yan, dan bergegas menuju Yan Bing. Ketika Xiao Yan mengarahkan pandangannya pada Zhang Hao lagi, dia dengan cepat sadar, tetapi seluruh tubuhnya tampak dalam keadaan malu. Sebuah wajah menjadi sangat terdistorsi, dan seluruh wajah terlihat seperti cakram jika dilihat dari satu sisi. Rongga mata kiri dibombardir oleh penggaris raksasa, menyebabkan daging dan tulang di salah satu sudut hancur berkeping-keping. Pada saat ini, seluruh wajah menghilang, darah menetes di wajahnya, seluruh tubuhnya cacat, dan dia tampak sangat menakutkan. Bahkan Xiao Yan tidak bisa menahan rasa dingin di hatinya setelah melihat adegan ini. Namun meski begitu, Zhang Hao masih penuh dengan keengganan. Dengan raungan serak seperti raungan monster, Zhang Hao bergegas menuju Xiao Yan lagi. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dengan jijik, mengetahui bahwa meskipun Zhang Hao terlihat malu, kekuatannya secara keseluruhan tidak jauh lebih buruk, tetapi penampilan yang terakhir saat ini benar-benar membuat Xiao Yan tidak mau melawannya lagi. Seven Star Half Emperor, itu saja, biarkan dia bermain denganmu. Cibiran menghina jatuh, Xiao Yan menarik pandangannya, dan pada saat yang sama melambaikan tangannya dengan santai ke arah Zhang Hao. Semburan cahaya hitam tiba-tiba ditembakkan, seperti peluru meriam yang ditembakkan, dan meledak ke arah Zhang Hao dengan ganas. "Jangan biarkan aku melihatnya lagi, itu menjijikkan." Bayangan hitam terbang keluar, dan Xiao Yan memberi perintah dengan nada datar. Saat berikutnya, di bawah tatapan ngeri Zhang Hao, bayangan hitam itu bertabrakan dengan keras dengannya. Setelah semua orang di sekitarnya menyingkir, Xiao Yan perlahan mengangkat matanya dan melihat ke arah sebaliknya. Mo Han yang berdiri di kehampaan dan menatapnya. Di kolam guntur kosong, pertempuran sengit berlangsung sengit. Yan Bing sendirian melawan Gu Li dan Qilin, tetapi dia tidak bisa kehilangan angin, dan ada sedikit ruang untuk bermanuver dalam tembakannya, yang membuatnya lebih nyaman dalam pertempuran. Di sisi lain, pertempuran antara Zhang Hao dan Raja Utara jauh lebih berbeda. Bei Wang sendiri hanyalah boneka, tapi tidak seperti yang lain, dia bukanlah boneka biasa. Ketika Xiao Yan menyempurnakan Raja Utara, dia menyegel pengalaman pertempuran seumur hidup dari tubuh aslinya, Raja Naga Utara. Di dalamnya, hal ini memungkinkan Raja Utara untuk sepenuhnya menampilkan kekuatan setengah Kaisar Bintang 6 tanpa merasakan sakit. Ditambah dengan tubuh boneka yang tidak bisa dihancurkan ini, bahkan dengan kekuatan Zhang Hao sebagai Kaisar setengah Bintang 7, dia tidak dapat menembus tubuh Raja Utara. Oleh karena itu, di bawah pukulan dan tendangan paling primitif dan keras dari Raja Utara, sebagai 7 bintang setengah Kaisar Zhang Hao, yang berada di puncaknya pada periode selanjutnya, terpaksa dipukuli. Di bidang saat ini, Yan Bing ditahan oleh Gu Li Qilin, dan Zhang Hao dizalimi oleh Raja Utara. Pada saat ini, hanya Xiao Yan, Modi, monster tua Hu, dan hadiah terkuat, 9 bintang, yang masih berdiri dalam kehampaan Mo Han dari setengah Kaisar. Sementara pertempuran di tempat berlangsung dengan sengit, di pinggiran seluruh lingkaran pertempuran, pusat kekuatan setengah Kaisar yang awalnya ingin datang ke sini untuk berlatih dan melahap kekuatan guntur melihat Xiao Yan menyerang dengan cara yang paling kejam, meniup Seven Star Half Emperor. Semua orang yang melihatnya tercengang untuk sementara waktu. Mereka semua telah mendengar tentang tirani Xiao Yan sebelumnya, dan mereka semua tahu bahwa Xiao Yan telah mengalahkan beberapa Kaisar setengah Bintang 7 sebelumnya. Tetapi jika seperti hari ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk menembak setengah Bintang 7. Kaisar pergi dengan satu kaki. Sampai jumpa. Tes-tes. Burung hantu batu ini benar-benar orang yang menentang langit.
Setengah Kaisar Bintang 3 meledakkan Setengah Kaisar Bintang 7 ke udara. Jika berita ini keluar, nama burung hantu batu mungkin menyebabkan sensasi di seluruh wilayah selatan. Hei, bukan hanya itu, bukan hanya tuannya yang menakutkan, bahkan bonekanya pun sangat kuat. Boneka yang kekuatannya telah mencapai tingkat Setengah Kaisar, hal semacam ini, melihat seluruh wilayah selatan, aku khawatir hanya kekuatan itu yang akan memilikinya. Mungkinkah Yan Xiao berasal dari sana? Beberapa pembangkit tenaga Setengah Kaisar menatap Raja Utara yang menganiaya Zhang Hao, dan tiba-tiba berkata dengan heran. Segera setelah kekuatan itu disebutkan, wajah dari pusat kekuatan semi kaisar di sekitarnya tidak bisa tidak berubah sedikit. Jika demikian, maka Yan Xiao di depannya akan lebih menyusahkan. Yah, ngomong-ngomong, semuanya, jika perlu nanti, lelaki tua itu berpikir akan lebih baik untuk membantunya sebanyak mungkin. Lagi pula, tidak peduli apakah Yan Xiao adalah orang dengan kekuatan itu atau bukan, masa depannya potensi pertumbuhan semuanya sama. Anda dan saya dapat melihatnya, bantu dia sekali, Anda tidak akan kehilangan uang. Setelah merenung sejenak, seorang lelaki tua yang kekuatannya mencapai 8 bintang setengah kaisar berbisik kepada orang lain di sampingnya. Mendengar kata-kata lelaki tua itu, pusat kekuatan setengah kaisar lainnya merenung sejenak, saling memandang, dan kemudian menggelengkan kepala. Potensi pertumbuhan Yan Xiao di depannya memang layak bagi kebanyakan orang untuk mengambil tindakan untuknya, tetapi jangan lupa bahwa apa yang Xiao Yan hadapi sekarang tidak sesederhana Kaisar setengah bintang 8. Sebagai setengah Kaisar bintang 9, Mu Han adalah raksasa nyata di kota kuno yang liar. Bahkan jika bakat Xiao Yan menakutkan, tapi di depan Mu Han, apa yang bisa dia lakukan? Bukannya dia tidak bisa lepas dari nasib dibunuh. Oleh karena itu, pembangkit tenaga listrik setengah kaisar ini tidak akan memprovokasi Kaisar setengah bintang 9 untuk orang yang sekarat. Melihat ini, lelaki tua dengan 8 bintang setengah kaisar hanya bisa menghela nafas tanpa daya, berhenti berbicara, dan menoleh untuk terus mengamati situasi pertempuran di arena. Kamu pergi dan bantu pria itu Yan Bing, anak ini, aku harus melakukannya sendiri. Melihat bahwa Old Monster Hu di sebelah Modi juga menatap Xiao Yan, Mu Han segera mengerutkan kening, dan berkata pada Modi dengan suara yang dalam. Mendengar ini, alis monster tua Hu juga mengerutkan kening, matanya berpaling dari Mu Han, dan dia menemukan bahwa yang terakhir menatapnya dengan wajah menyamping, dia hanya mengangguk dalam diam. Dengan santai melirik Modi, yang menonton dengan dingin dari pinggir, dan Old Freak Hu menyipitkan matanya, lalu dia bergerak, dan terbang menuju lingkaran pertempuran Yan Bing dan mereka bertiga. Saat melewati sisi Xiao Yan, suara lemah yang dia sendiri bisa dengar terdengar di telinganya. Tembak untukku dan tahan Yan Bing. Kata-kata sederhana itu membuat mata Hu Laoguai langsung menajam, dia mengangguk dengan halus, dan kecepatan di bawah kakinya langsung meningkat. Melewati Xiao Yan, sosok Old Freak Hu dengan cepat menyerbu menuju lingkaran pertempuran tempat Yan Bing berada. Sudut mulut Xiao Yan meringkuk menjadi senyuman dingin, dan dia mengangkat pandangannya, yang kebetulan bertemu dengan tatapan Mu Han. Mu Han menatap Xiao Yan, melihat cibiran di sudut mulut yang terakhir, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit aneh di hatinya. Dengan mendengus dingin, Mu Han mengesampingkan kekhawatirannya, menginjak kehampaan, dan berjalan menuju Xiao Yan selangkah demi selangkah. Menghadapi Mu Han yang sedang mendekatinya, Xiao Yan perlahan menyingkirkan cibiran di sudut mulutnya, dendam di tubuhnya diam-diam beredar ke seluruh tubuhnya, selalu siap menghadapi serangan Mu Han. Pada saat yang sama, di sisi lain, sosok Old Freak Hu muncul tidak jauh di belakang Yan Bing. Merasakan aura Old Monster Hu di belakangnya, Yan Bing sedikit mengernyit. Gerakan Old Monster Hu membuatnya merasa sedikit aneh, tapi kemudian, Guli Cilin dan dua orang di depannya sekali lagi menunjukkan pertarungan mereka, keterampilan dan membantingnya datang dengan keras. Menghadapi dua orang di depannya, Yan Bing tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hatinya. Saat energi pertempuran di tubuhnya mengalir deras, semua jenis keterampilan bertarung yang menakutkan terus-menerus dibombardir, menghalangi kedua orang itu masuk depan dia. Namun, ketika pertempuran antara ketiganya menjadi semakin intens, di belakang Yan Bing, telapak tangan yang layu tercetak kuat di punggung Yan Bing dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ledakan, tiba-tiba, ki pertempuran yang terkondensasi di telapak tangannya mengalir deras, menyerang tubuh Yan Bing, menghancurkan organ dalam,
meridian, dan ki pertempuran di tubuhnya dengan kekuatan penghancur. Pada saat yang sama, tubuh Yan Bing juga tiba-tiba membeku, dan keterampilan bertarung di telapak tangannya kehilangan dukungan dari semangat juangnya di bawah pengaruh Guli dan yang lainnya. Dia bertahan hanya untuk beberapa napas, dan kemudian meledak dengan ledakan, dan kekuatan yang tersisa semuanya membombardir tubuh Yan Bing, dan bahkan tubuhnya terbang terbalik tak terkendali. Munculnya adegan ini membuat Modi dan yang lainnya di lapangan menjadi pucat karena terkejut sesaat, dan ekspresi ngeri muncul di wajah mereka. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa dalam pertempuran yang pasti ini, bintang 8,5 kaisar tidak terbayangkan bahwa Old Freakhu tiba-tiba berbalik melawannya pada saat seperti itu. Anda harus tahu bahwa dalam pertempuran tingkat tinggi semacam ini, pembelotan dari pusat kekuatan setengah kaisar manapun akan berdampak besar pada seluruh situasi pertempuran. Oleh karena itu, pembelotan Hulao Wei yang tiba-tiba pada saat ini akan membuat mereka merasa ketakutan. Tidak hanya itu, tetapi di luar arena pada saat ini, pembangkit tenaga setengah kaisar yang menonton pertempuran tiba-tiba berbalik ketika mereka melihat monster Tuahu yang berada di sisi Modi pada saat ini, yang juga membuat mereka merasa sedikit terkejut. Mereka semua tahu bahwa Hulao Guai mengambil uang orang untuk menghilangkan bencana bagi orang lain. Secara logis, dia harus melakukan yang terbaik untuk membantu Modi, tetapi situasi saat ini justru sebaliknya. Saat ini, tidak hanya Modi, tetapi bahkan orang luar seperti mereka tidak dapat mengetahui alasan di balik ini. Old Freakhu, kamu gila. Yan Bing, yang terbang ribuan mil terbalik, menghentikan sosoknya dengan susah payah, pertama-tama memuntahkan seteguk besar darah merah bercampur dengan pecahan organ dalam, lalu mengangkat kepalanya untuk melihat monster Tuahu dengan wajah pucat, dan meraung dengan ekspresi ganas. Namun, di hadapan raungan Yan Bing, Old Freakhu menyeringai, senyum menggoda muncul di antara gigi putihnya, ditambah dengan cibiran di matanya. Ini membuat Yan Bing melihatnya, dan hatinya semakin marah. Old Freakhu, jika kamu melakukan ini, itu melanggar perjanjian kita sebelumnya. Ketika raungan di mulut Yan Bing jatuh, Modi mengangkat pandangannya, menatap Old Freakhu dengan sepasang mata tua yang gelap, dan berkata dengan suara yang sangat suram. Mendengar ini, Old Freakhu memalingkan matanya dengan cibiran di wajahnya, dan menatap Modi, dengan tangan terlipat di dadanya. Dia mencibir dengan curiga dan berkata, "Oh, kesepakatan. Kesepakatan apa?" Ketika Old Monster Hu mengucapkan kata-katanya, ekspresi Modi sedikit membeku pada awalnya, dan kemudian wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Telapak tangan yang tersembunyi di bawah lengan baju perlahan-lahan mengepal, dan wajah Modi bergetar karena marah. Setelah beberapa lama, akhirnya dia menjadi marah. Chong Chong dengan dingin berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Apakah kamu ingin memalingkan muka dan menyangkal siapapun?" Old Freakhu mencibir lagi, melirik Guli dan Cilin di sampingnya, mengalihkan pandangannya, dan berkata dengan senyum sinis, "Apakah kamu tidak melihat bahwa aku telah membelakangi kamu? Anda, kali ini, Modi benar-benar marah." Dia menarik napas dalam-dalam, seolah berusaha menenangkan amarah di dadanya. Tubuh kurusnya terus bergetar, karena amarah di hatinya membuatnya tidak bisa tenang lagi. "Oke, bahkan jika kamu membelakangiku, tolong beri aku alasan." Akhirnya, Modi tampak mengalami kesulitan, menarik napas dalam-dalam, sedikit tenang, mengarahkan mata merahnya pada Bos Hu, dan berkata dengan suara yang agak serak. Monster Tuahu mencibir, melirik Xiao Yan di sisi lain, memperhatikan bahwa monster Tuahu sedang menatapnya. Xiao Yan tersenyum, matanya penuh makna yang tidak bisa dijelaskan. "Aturan saya adalah mengambil uang orang dan menghilangkan bencana bagi orang lain. Setelah saya mengambil uang itu, saya secara alami akan bekerja. Tidak mungkin, lelaki tua itu membuat perjanjian denganmu terlebih dahulu. Sebelum kamu tiba di Wilderness, anak itu tidak akan mengenalimu." Begitu Old Monster Hu mengatakan kata-katanya, Modi langsung berteriak dengan marah. "Bagus kalau kita memiliki kesepakatan, tetapi tawaran Tuan Yan Xiao lebih tinggi, dan hadiahnya telah dibayarkan. Sedangkan untukmu, pil di tubuhmu itu sepertinya telah dikonsumsi untuk melelang guntur itu. Ini kosong." Begitu kata-kata ini keluar, Modi terdiam. Bagaimana dia bisa tahu bahwa akan ada orang seperti itu di pelelangan dengan lebih banyak pil kekaisaran daripada dia? Beberapa dari 4 pil obat kekaisaran semuanya dikeluarkan. "Yan Xiao, kamu Yan Xiao lagi." Modi tidak bisa menahan melolong, hatinya sangat marah,
tapi dia tahu bahwa dia tidak akan pernah menjadi lawan Xiao Yan apapun yang terjadi. Jadi dia menoleh untuk melihat Mu Han, satu-satunya di lapangan yang bisa menghadapinya. Xiao Yan dan yang lainnya saat ini, dia adalah satu-satunya. Tuanmu, oke, aku tidak menyangka bahwa di bawah keterkejutan lelaki tua itu, kamu akan berani melawan air. Sungguh berani. Mu Han menatap Old Freyaku dengan wajah dingin, dan tersenyum datar, seolah semua ini tidak relevan. Old Freyaku sedikit mengernyit, mata tuanya menyipit, dan sosoknya bergerak mundur dengan cara yang halus. Mu Han tidak mengerti trik Hulau Guai, dia mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan lagi, dan berkata sambil tersenyum. Namun, anakmu cukup mampu. Pantas saja setengah Kaisar Bintang 7 itu tidak bisa menekanmu. Kekuatanmu memang telah melampaui levelmu sendiri. Mata Xiao Yan sedikit dingin, tapi dia tidak berani memiliki sedikit pun kecerobohan di hatinya. Sebagai setengah Kaisar Bintang 9, akan terlalu mudah bagi Mu Han untuk menghadapinya. Kekuatan sebenarnya dari langit. Oleh karena itu, dalam pertempuran besar berikutnya, begitu Mu Han bergerak, Xiao Yan harus terlebih dahulu bersiap untuk yang terburuk. Suara mendesing, angin kencang terdengar, dan wajah Xiao Yan langsung menjadi serius. Begitu sosoknya bergerak, dia ingin menghindar dan mundur dengan keras, tetapi ruang di depannya tiba-tiba hancur. Sosok Mu Han muncul di depan Xiao Yan. Dengan lambaian tangannya yang besar, telapak tangannya mengenai dada Xiao Yan. Melihat pemandangan ini, wajah Xiao Yan menjadi sangat serius. Mengetahui bahwa sudah terlambat untuk menghindar, dia hanya bisa dengan cepat mengangkat energi pertempuran di tubuhnya, mengumpulkannya di telapak tangannya, dan dengan keras menyapa telapak tangan layu yang mendekat. Terlalu memikirkan kemampuan seseorang. Dengan dengusan dingin, kekuatan ledakan di telapak tangan Mu Han tiba-tiba meningkat tajam, dan semangat juang yang bergejolak memadat di telapak tangannya, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dimanapun telapak tangan itu lewat, kekosongan itu benar-benar hancur, dan angin yang menakutkan langsung menghancurkan orang-orang yang marah. Xiao Yan menghadapi angin kencang, dan tekanan di hatinya bahkan lebih buruk. Apakah ini kekuatan 9 bintang dan setengah kaisar? Benar saja, itu tidak sebanding dengan 8 bintang dan setengah kaisar. Xiao Yan diam-diam berkata di dalam hatinya, pada saat yang sama, energi pertempuran di tubuhnya terkondensasi menjadi telapak tangannya bahkan lebih gila lagi. Menghadapi pria kuat seperti Mu Han, jika dia tidak bisa menghadapinya dengan sekuat tenaga, maka menunggu hasilnya hanya akan berujung pada kematian. Ledakan, ketika kedua telapak tangan bersentuhan, dendam yang mengerikan meletus di telapak keduanya. Tetapi dalam beberapa napas, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi pucat. Sebelum dia sempat bereaksi, dia terpesona oleh telapak tangan Mu Han. Ketika Xiao Yan menghentikan sosoknya dengan susah payah, seteguk besar darah menyembur keluar tak terkendali. Seluruh kulitnya langsung menjadi pucat, dan aura kuat aslinya juga dengan cepat menjadi tertekan. Namun, dibandingkan dengan luka di tubuhnya, yang lebih menakutkan Xiao Yan adalah kekuatan Mu Han. Telapak tangan Xiao Yan barusan, bahkan setengah Kaisar Bintang 8, pasti tidak akan bisa mematahkannya dengan mudah, tapi Mu Han barusan, setelah dia menggunakan kekuatan aslinya, menghancurkan telapak tangan Xiao Yan, menunjukkan betapa mengerikan kekuatannya. Pembangkit tenaga setengah Kaisar Bintang 9 benar-benar bukan eksistensi yang sebanding dengan pembangkit tenaga Bintang 8. Sampai saat ini, setengah dari tubuh Xiao Yan mati rasa tanpa merasakannya, dan ini semua berkat tubuhnya yang kuat. Jika tidak, jika seseorang dengan tubuh yang lebih lemah datang, dia bahkan akan menjadi Kaisar separuh Bintang 7, telapak tangan barusan, dia takut setidaknya satu lengan akan patah. Apa? Melihat Xiao Yan tidak terluka parah, Mu Han mau tidak mau mengangkat alisnya sedikit, dan mengeluarkan sedikit kejutan di mulutnya. Jelas, dia sedikit terkejut dengan hasil telapak tangannya. Tapi kemudian, dia kembali sadar, menatap Xiao Yan dengan mata terkejut, menyipitkan matanya, dan berkata dengan suara yang dalam. Tanpa diduga, kamu tidak hanya kuat, tetapi kamu juga telah mengembangkan tubuhmu sedemikian rupa. Ini adalah modalmu, tidak heran kamu dapat menerima pukulanku dengan keras. Pada titik ini, nada suara Mu Han berhenti sejenak, dan dia menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Setelah beberapa saat, dia terus berbicara sekarang. Namun, jika kamu hanya berada di level ini, itu masih jauh dari cukup. Gunakan cara apapun yang kamu miliki,
dan biarkan aku melihat bagaimana kamu melewati 4 bintang dan mengalahkan 7 bintang setengah kaisar. Apa alasanmu, Yan Xiao? Petik 2. Setelah kata-kata itu jatuh, Mu Han ingin bangun dan mulai lagi, tetapi saat berikutnya, dia sedikit mengernyit, dan melihat dua sosok terbang ke arahnya tidak jauh, menghalangi jalannya. Kedua orang ini adalah Guli dan Qilin. Keduanya muncul, mata mereka tertuju pada Mu Han, semangat juang mereka dilepaskan, dan mereka selalu siap melawan Mu Han. Yan Xiao, kamu duluan, mari kita blokir dia dulu, lalu kita akan menemukan kesempatan kita sendiri sebelum pergi. Ketika kata-kata di mulut Guli baru saja jatuh, Mu Han segera mendengus dingin, berkata, ayo pergi, tak satu pun dari kalian ingin pergi dari sini hari ini. Saat kata-kata itu jatuh, Mu Han berpikir, dan kekuatan jiwa yang melonjak di antara alisnya menyebar dengan cepat. Pada saat yang sama, telapak tangan yang layu di bawah lengan tiba-tiba melambai, dan cahaya keemasan melesat, dengan cepat mengisi kekosongan yang mengelilingi. Ketika seberkas cahaya keemasan ditembakkan, ekspresi semua orang yang hadir dengan cepat menjadi hikmat. Apakah ini formasi? Xiao Yan melihat sekeliling, tetapi tidak bisa menahan cemberut. Dalam sekejap mata, seluruh ruang diselimuti cahaya keemasan itu. Ratusan lampu emas tersebar di seluruh kekosongan, dan di bawah kendali Mu Han, setiap bola cahaya emas menyebar menjadi penghalang, dan semua penghalang disambung menjadi satu, menyegel Mu Han dan partainya, Xiao Yan dan yang lainnya di dalamnya. Meskipun Xiao Yan ingin menggunakan langkah Tian Jue untuk pergi dari sini, tetapi penghalang itu disatukan terlebih dahulu. Tidak peduli seberapa cepat dia tetap tidak bisa meninggalkan ruang ini. Guli dan Qilin melihat penghalang dengan sungguh-sungguh dibandingkan dengan alkemis, penyihir susunan benar-benar menakutkan dalam pertempuran yang sebenarnya. Kekuatan seorang apoteker terletak pada efek ajaib dari ramuannya, hidup dan mati, daging dan tulang manusia, membalikkan arus dan menyelamatkan nyawa, sementara seorang penyihir dapat mengandalkan kekuatan formasi untuk menyerang dan bertahan, menggunakan serangan sebagai pertahanan, dan gunakan pertahanan sebagai serangan. Namun, dibandingkan dengan ketajaman para alkemis yang terkendali, mereka menunjukkan ketajaman mereka. Dengan gerakan sosoknya, Xiao Yan datang ke penghalang. Meskipun tubuhnya sangat kuat, itu tidak dianggap sebagai cedera serius. Oleh karena itu, saat sosoknya berdiri diam, Xiao Yan mengepalkan tangan kanannya dengan keras, dan dia yang baru pulih lengan kanan sekali lagi penuh kekuatan. Fighting Qi berkumpul di telapak tangan, mengangkat kepalan tangan kanannya, tubuh Xiao Yan sedikit miring ke satu sisi, dan dia meninju dengan keras. 8 tiang runtuh. Dentang, tinju ganas itu menghantam penghalang dengan kekuatan yang menakutkan, tetapi pada akhirnya, yang dia dapatkan sebagai balasannya adalah suara yang renyah seperti bel dan riak seperti gelombang air. Riak menghilang, dan penghalang kembali ke penampilan yang mulus dan tidak rusak, tapi itu membuat hati Xiao Yan sedikit tenggelam. Kekuatan penghalang ini jauh di luar imajinasinya. Keruntuhan gurita Xiao Yan, di depan penghalang ini, sebenarnya memiliki efek yang sangat kecil, meskipun itu juga dapat membubarkan sedikit energi pada penghalang. Tetapi dalam sekejap mata, seluruh penghalang akan dikembalikan ke keadaan semula lagi. Jika terus seperti ini, bahkan jika Xiao Yan memukul 10 atau 100 pukulan lagi, dia tetap tidak akan bisa menembus penghalang. Melihat ini, Guli dan Qi Fosfor tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka, mengingat tingkat pertahanan penghalang ini, mereka bertiga mungkin harus menyerang bersama untuk memiliki kesempatan untuk menghancurkannya. Tapi saat ini Mu Han tepat di depan mereka, dan jika mereka ingin menahan yang terakhir, hanya Guli dan mereka berdua yang bisa menahan mereka untuk sementara waktu. Seiring berjalannya waktu, mereka juga tidak akan menjadi lawan Mu Han. Hehe, aku menggunakan total 300 piringan formasi dalam formasi ini, dan penghalang yang dibentuk dengan memadatkannya, bahkan jika itu adalah setengah kaisar bintang 8, jika tidak memiliki 1 atau 2 jam di bawah kekuatan penuh, itu akan sama-sama sulit untuk diterobos. Apa menurutmu? Terserah. Masih ingin mendobraknya secara paksa, mungkin. Mu Han menatap Xiao Yan dengan kedua matanya, dan seringai jijik meringkup di sudut mulutnya. Sebagai kaisar setengah bintang 9, penyihir formasi tingkat 3, dia memiliki keyakinan dan kepastian mutlak saat menghadapi Xiao Yan. Mendengar kata-kata Mu Han, Xiao Yan merasa lebih berat di hatinya. Meskipun kata-kata Mu Han sedikit banyak dilebih-lebihkan, kengerian penghalang ini nyata.
Xiao Yan harus mengakui bahwa dengan kekuatannya saat ini memang sangat sulit untuk mengalahkan ini, penghalang. Ledakan. Namun, saat Xiao Yan merasa berat di hatinya, ledakan menggelegar tiba-tiba terdengar di belakang Xiao Yan. Saat ledakan terdengar, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi ngeri, mengabaikan semburan rasa sakit dari luka yang tersisa di tubuhnya. Sosok Xiao Yan tiba-tiba bergerak, dan Tian Jue Step terlempar seketika, berbalik dan mundur dengan kasar. Tapi ketika Xiao Yan mengangkat kepalanya untuk melihat tempat ledakan dengan wajah ketakutan, saat berikutnya, wajahnya tidak bisa menahan keterkejutannya. Di luar penghalang, ada seorang lelaki tua yang membentuk segel di antara tangannya, dan di kehampaan di depannya, sebuah jari besar yang memancarkan cahaya keemasan dengan cepat mengembun. Melihat tatapan Xiao Yan, lelaki tua itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Hahaha, saya sudah lama mendengar bahwa meskipun Tuan Yan Xiao tampak sederhana, kekuatannya jauh melampaui kultivasinya. Saya masih tidak percaya, ketika saya melihatnya hari ini, dia memang naga di antara manusia." Hahaha. Petik 2. Orang tua itu memujinya dengan tidak masuk akal, tapi aku tidak tahu mengapa kamu melakukan ini. Mendengar kata-kata pujian lelaki tua itu, Xiao Yan menangkupkan tangannya dan menjawab sambil tersenyum. Haha, lelaki tua itu juga orang yang mencintai bakat. Melihat Tuan Yan Xiao dalam kesulitan, jadi aku dengan sukarela membantunya. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Tua, atas bantuanmu. Mendengar kata-kata ini, Xiao Yan merasa rileks di hatinya, dan senyum dari sisa hidupnya muncul di wajahnya, dan dia buru-buru membungkukkan tangannya kepada lelaki tua itu untuk berterima kasih padanya. Hehe, Tuan Yan Xiao sopan. Nama asli lelaki tua itu adalah Zhongli. Tuan Yan Xiao bisa memanggil lelaki tua itu dengan namanya, dan lelaki tua itu tidak terlalu sopan, dan aku akan memanggilmu Kakak Yan Xiao. Kakak Zhongli. Xiao Yan langsung tertawa terbahak-bahak. Seseorang menawarkan bantuan, yang membuat Xiao Yan sangat terkejut. Sekarang itu hanya sebuah gelar, jadi Xiao Yan secara alami tidak akan ragu sama sekali. Begitu keduanya selesai berbicara, jari besar di depan Zhongli juga terkondensasi, lalu dia menyentuhnya dengan santai, dan jari emas itu menghantam penghalang dengan kekuatan mengerikan yang mengguncang dunia. Ledakan. Ada ledakan lain, dan seluruh penghalang yang dipadatkan oleh formasi tiba-tiba bergetar, dan gelombang riak energi menyebar dengan cepat di penghalang seperti gelombang. Tetapi meskipun demikian, kekuatan jari emas benar-benar habis. Setelah habis, penghalang masih hidup. Melihat pemandangan ini, Zhongli tidak bisa menahan cemberut. Formasi Mohan memang cukup mengesankan. Zhongli, tanpa diduga, bahkan kamu berani ikut campur dalam urusan lelaki tua ini. Anak ini benar-benar memberimu banyak keberanian. Mohan memandang Zhongli dengan wajah muram, kata-katanya penuh dengan penghinaan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, sekelompok massa, dapat mengalahkan orang tua ini? Dengan teriakan yang dalam, kekuatan jiwa di antara alis Mohan menyembur keluar dengan liar, dan segel di tangannya berubah dengan cepat, dan formasi besar yang menutupi seluruh ruang juga berubah. Dengan lambaian telapak tangan Mohan, beberapa berkas cahaya ditembakkan, dengan cepat tenggelam ke dalam formasi dan menghilang. Minum. Dengan teriakan tajam, tubuh Mohan tiba-tiba melesat ke arah Guli dan mereka berdua. Di saat yang sama, dia membalik telapak tangannya, mengumpulkan semangat juangnya, dan membanting ke arah mereka berdua dengan satu telapak tangan. Ledakan. Gelombang dendam yang menakutkan dengan cepat menyapu yang berpusat pada mereka bertiga, dan menghantam penghalang dengan keras, menciptakan riak dalam lingkaran. Setelah beberapa tarikan napas, lengan Mohan yang bertabrakan dengan Guli dan yang lainnya di arena tiba-tiba bergetar, dan energi pertarungan yang mengerikan keluar lagi, secara paksa menghancurkan keterampilan bertarung keduanya. Keterampilan bertarung rusak, dan keduanya Guli juga terlibat dengan dengusan teredam. Keduanya mundur dengan cepat dengan wajah pucat, menghentikan sosok mereka, dan telapak tangan di bawah lengan bergetar tak terkendali. Kekuatan 9 bintang dan setengah kaisar memang menakutkan. Meski keduanya bertarung bersama untuk menghentikan Mohan, itu masih sangat sulit. Yan Xiao, cepatlah, hancurkan penghalang, cepat pergi dari sini. Jika orang ini berlarut-larut, dia akan melakukan gerakan nyata. Saat itu, kami khawatir tidak ada yang bisa pergi. Cepatlah. Suara keras Guli datang lagi. Xiao Yan menoleh dengan wajah serius, matanya sekali lagi berkonsentrasi pada penghalang di depannya. Meskipun ada dia dan Zhongli,
penghalang ini benar-benar luar biasa, setelah Muon Chahan memperkuatnya, penghalang itu bahkan lebih sulit untuk dihancurkan. Sial, aku tidak percaya, aku membunuh Kaisar setengah bintang 8, dan aku tidak bisa berurusan denganmu, penghalang yang rusak. Melihat ekspresi yang lebih serius di wajah kedua Guli, Xiao Yan saat ini akhirnya menjadi sangat serius. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.